Begitu, sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau saya gini, Aki, saya itu debat kalau nggak open cam sambil tiduran nggak semangat saya. Sambil tiduran, nyantai gitu kan. Wah, itu semangat kali aku kan. Kalau Ahi kan nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan. Malah kemarin saya usulkan ini, minta maaf nih. Saya usulkan kepada siapa gitu. Oh, sama Kelvin kemarin. Saya Japrian. Bang, kata beliau, Gurunda apa cuplis? Ini ada seorang mu'alaf janda, satu anak gitu kan. Rasa-rasanya dari bahasanya sih dia mau dicarikan jodoh yang soleh. Saya bilang apa sama Dinda Kores? Arahkan ke guru kita. Siapa? Ahi Sugi bilang. Sembarangan. Mau perang dunia kedua apa saya? Wah bahaya. Bentar ini ada yang ngubungin. Jadi si Koresnya kok bisa kepikiran ke sana? Iya, dia itu sudah dewasa kali beliau itu. Bisa sampai 2-3 istri beliau itu. Kalau sudah matang seperti itu pembawaannya, itu sudah bisa itu. Apalagi setiap dia live kan, dia kadang tuh hampir setiap dia live itu disuapin sama bini. Artinya ibu itu penyayang sama beliau. Nah, supaya sempurna sayangnya harus ada bantu ibu jaga Ahi guru kita. Ada yang mijit betisnya sebelah kiri, ada yang mijit betisnya sebelah kanan, kan gitu. Ada yang suapin, ada yang kelitiin, kan gitu. Dan kurasa beliau ini sudah matang, udah bisa 2 atau 3 beliau ini. Udah matang, udah mulai dewasa beliau. Sudah timbul juga kulihat jenggotnya kan. Udah bisa lah dia 2 atau 3 istri. Gitu ya Ahi ya. Jangan pura-pura nggak dengar ya. Satu anaknya masih kecil, bisalah itu dididik jadi apologet anaknya. Salam sama ibu, Bang Suma bilang ada ini. Bentar lagi ada paket, saya standby dulu. Itu kan pura-pura dia. Pura-pura, paling ibu yang ada di situ. Gitu teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau tidak terlalu penting, nggak usah buka kamera. Pas pembukaan aja, dan kemudian pada saat mau tutup atau apa gitu kan ya. Banyak ilmu sihir yang sekarang orang pakai, itu ilmu sihirnya bahaya. Mereka hanya bermodalkan ayam jantan hitam, dengan beras ketan, telur, itu bisa santetnya itu bisa kena orang. Begitu. Saya lah contohnya kemarin tuh. Masih ada kok ininya. Nanti aku share ke grup. Bagus, saya share sekarang di grup ya. Kalian lihat yang disebut santet ilmu hitam itu ada bener. Bang Suma habis kena. Nih tuh tak kirim ke ini, ke grupnya Dewan Guru saya semuanya. Bismillah. Silakan dilanjut narasinya sambil naikkan teman-teman kita dari Kristen. Assalamualaikum Bang Juma, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah, saya mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Dio. Bang Dio kemarin Bang Dio itu di roomnya siapa, Bang Ramdan ya Bang Dio. Habis itu Ramdan sama Bang Dio menjelekin Bang Juma, aku kayak pengen nangis gitu. Ya Allah, tega banget, ada BAB, ada rest area gitu. Rasanya seperti apa? Bang Dio datang, Masya Allah. Bang Dio terima kasih banyak. Sekarang nih roomnya Ramdan nggak sejahat itu kemarin Bang Dio. Jadi aku mau ngucapin terima kasih. Terus saya mau nanya di Bang Juma. Jadi kayak ketagihan, kayak ngeliat Bang Dio, ngeliat Ustadz Sugi, Uni Rifa, Bang Faruk. Kayak kemarin itu Nora ke sana itu seharian saya tuh megang HP, tanya Bang Faruk, tanya si Glenn kayak gitu. Saya bilang, saya masuk komal yang lain, saya bilang tolong dong doain Bang Juma, doain Uni Rifa, doain Nora, pokoknya selamat dunia akhirat. Jadi kenapa Bang saya bisa sampai kayak gitu? Saya sendiri sampai bilang apa HP ku tak tinggal di rumah ya, nggak tak bawa.
di jalanan, di mobil seperti itu Bang Juma. Makanya ya Allah, saya cuma bisa berdoa buat Bang Juma, Uni Rifa, Nora dan semuanya, tolonglah Allah kasih pokoknya baik sebaik-baik semua, jangan ada apa-apa. Saya cuma pengen nanya doanya apa ya buat mereka bertiga itu biar nggak ada apa-apa gitu Bang Juma. Iya, ini baca aja surah 3 Qul ini, Ibu. Ya. Insya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Kayak ada rasa takut gitu. Saya tanya, Glenn gimana Glenn? Udah Bu, gini-gini dikasih tahu. Tapi ya itu kayak masih belum puas. Saya telepon lagi kan si Glenn ngebel ke saya. Terus ada Uni Rifa, ada Bang Faruk. Itu hati saya kayak tenang gitu. Jadi kayak nunggu besok klarifikasi kayak saya yang mau diklarifikasi Bang Juma gitu. Ya Allah Bang Juma, mudah-mudahan Bang Juma sehat terus Bang Juma, Uni Rifa juga. Bang Dio, tolong Bang Dio masuk ke komal-komal gila itu sekali-sekali habisin Bang Dio, itu aja Bang Dio. Oke Bang Juma, Uni Rifa, Ustaz Sugi, saya undur diri, saya nyimak dari bawah. Saya tetap berdoa buat semuanya, itu aja. Yeah. Makasih ya Bu. Yeah. Assalamualaikum Bang Juma semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sapa tamu yang udah naik tadi turun, semoga udah duduk. Ida. Oh, udah turun. Terus yang Kristen yang mau berdebat tulis agamanya, permintaan naik, saya naikkan. Ya, yang Kristen tulis saya Kristen. Saya jambak, saya naikkan ya. Yang Kristen tulis namanya, untuk saudara aku yang Muslim, mohon maaf ditarik dulu permintaan naiknya, ya. Untuk saudara Muslim mohon ditarik permintaannya. Kristen ya. Ibrik sarong, ibrik salim nang kerono. Oke, anak, terpencet ya. Oh, Raja Godang. Iya Bang. Selamat siang. Assalamualaikum. Kristen Islam? Muslim Bang. Muslim. Mohon ada yang mau disampaikan 1 menit aja sebelum saya turunkan biar kita dengan Kristen. Bang Juma, Bang Juma. Siap Paman. Bone menyapa Pak Juma. Furani mana? Makan jasi sengilang kok. Iya, alhamdulillah Pak. Agak tuh kereba. Alhamdulillah, mana Pak Juma. Teki mondo di bawah nih. Kuka daerah Bone Selatan Pelatai, tapi kuka beli Papa Mondo si kampung ka Pak Rambe. Pada si setu pele indokku tuh Pelatai to. Oh iya, Pelatai Bone Selatan, tapi kuka Bone Selatan. Iya, taruh nih. Mega tuh pele bukan. Mega. Dok ini baik. bercanda. Iya, Ya teman-teman kita di sini tidak mengerti bahasa Ibrani, Deng. Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Pak Juma, oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman kami menggunakan bahasa Ibrani bagian selatan ya. Maaf, maklum. Ya, rabi-rabi Yahudi aja sekarang nggak ngerti bahasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bilang dikit Bang. Ya. Di room Edis
itu ini apa namanya menghina Nabi Muhammad mulu kerjaannya di situ gitu bang. Habis itu kita ke sana gitu. Ya kalau bisa kayak gitulah bang. Soalnya yang diinin juga di apa yang debatnya juga nggak tahu dia gitu bang. Ya kenapa ke situ bang? Kira-kira kalau misalnya saya ke sana berhenti tidak dia menghujat Nabi Muhammad? Dia buang tidak pemahaman ilmunya itu? Atau setelah saya besok dipakai lagi ilmu itu untuk yang lain? Nggak akan dibuang. Orang itu dicetak untuk mengajak orang ke neraka. Ngapain? Masih ada Kristen yang lain yang mau menggunakan kepala. Dia itu nggak bisa lagi. Saya dari sejak Facebook sudah puluhan tahun saya sama Edis itu. Jadi buat apa coba? Mau gagah-gagahan? Mau gagah-gagahan kemudian berdebat sama penghujat kayak gitu? Maksud saya kan biar ini kayak ngingatin aja kayak gitu bang. Maksudnya nggak enak banget dengar kayak gitu bang. Ya, Bang Juma udah takut, bro. Gimana sih kamu? Udahlah, jangan dipaksa. Jangan Bang Kamu Juma. memang kafir ini nggak sopan. Kamu pakai suara aslimu. Kalau kamu nggak pakai suara aslimu, kuturunkan. John, saudara Kule, itu si Edis sudah diminta alamat oleh Bang Faruk di mana di Amerika Ya biar di datang ke Amerika. rumahnya. Di Amerika. Jadi jangan tuh, ya. Kau ada turunkan duit di aja ya. Amerika. Orang aja. Diturunin aja bang. Alamat. Kamu mau pakai, udah turunkan. Dia jangan kok ituin di sini. Real Madrid. Real Madrid. Halo. Real Madrid. Real Madrid. Yang Kristen tulis ya, yang Muslim tolong ya, jangan buat permintaan naik ya. Yang mau nonton tentang Edis debatnya dengan Bang Suma, lihat aja di Zulkifli M. Abbas official. Lengkap di situ dari konten-konten yang beberapa tahun yang lalu. Lihat aja gimana pukulannya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Cuman penghujat. Dia itu cuman penghujat. Dan kita bukan mencari konten, kita mau mengedukasi gitu loh. Sekali dia itu mau berdiskusi, ajak ke ranah offline. Kan gitu. Sederhana sebenarnya. Kalau mau lihat bagaimana Edis itu. Lihat di konten-konten saya yang sudah lama. Bagaimana dia mati berdiri kuat. Tengok aja di situ. Cuma jangan banyak omong lah kamu Cuma. Iya kan jejak digital ada kawan. Siapa naikkan lagi ini bukan saudara asli? Jangan naikkan lagi apa ini moderator. Kalau bukan suara asli jangan naikkan. Ini Kanda itu Ronin itu si Tristan Kanda. Dia punya akun Ronin, punya akun Redline, punya akun Tristan Aswaja, punya akun Master Tristan. Kenapa dia takut sama saya? Kenapa? Saya kan udah bilang 2 lawan 1. Dia sama Tristan. dengan si Umar siapa si Palen kok Umar? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Siapa namanya? Si Palen 2 lawan 1 dong. Ayo jawab tantangan saya. Daripada kalian sibuk ceritain Bang Suma di belakang, kita berhadapan, kita ketemu. 2 langsung sekaligus, biar enak, empuk, dipukul gitu loh. Kemarin Kanda izin Kanda, kemarin kan waktu kita rame-rame kemarin itu yang dia naik terus dia turun lagi. Nah, utusannya mereka itu si Al-Hadi Al-Asri itu kan aku udah bilang offline. Nah, dia DM lagi. Nah, cuman DM-nya tuh sambil ngejek-ngejek, ngolok-ngolok sambil maki-maki. Aku bilang sama dia, kalau kalian mau serius, aku siapin tempatnya di Jakarta. Cuman masalahnya begini Kanda, itu si Tristan punya uang nggak ke Jakarta? Itu masalahnya. Nah, Tidak akan pernah
tidak bertambah ilmunya, dekku tidak bertambah ilmunya meskipun ketemu. Kan dia selalu menghujatnya di online. Kenapa giliran mau berdiskusi harus offline? Kan lucu. Aneh. Lucu kan? Dia menghujat saya di mana-mana, di belakang saya, dia menistakan saya, menggibahkan saya. Sudah capek juga digituin terus. Udah capek. Nah, sekarang saatnya jawab tantangan saya. Kalau mereka punya ilmu, artinya dia lebih benar daripada saya. Mari kita 2 lawan 1. Saya tidak mau kalau cuman sendiri. Ngapain? Saya udah pernah coba sama sama Tristan. Double kosong, nggak ada ilmu. Tema yang dia selalu membawa itu, apakah Allah sama dengan Yod-Heh-Vav-He? Apakah akidah Yahudi dengan Islam itu sama? Kan itu yang selalu di-framing. Ayo, mari. Atau baptis dengan wudhu. Mari kita diskusi. 2 lawan 1 tapi. Jangan 1 lawan 1. Terlalu hebat kali kau hadapi saya, kau sendiri. Wah, 2, numpuk 2 kalian. Kalau cuma sendiri percuma, waktu saya sia-sia. Mending saya ngurusin sapi tank. Sapi tank ini. Sapi tank pila-pila kamar tempat saya di sini. Ngapain ngurusin dia? Tapi kalau mereka berdua, susun 2, Palen sama si Tristan, bolehlah sedikit, adalah sedikit warnanya. Kalau cuman Tristan, tai kucing. Apalagi si Palen itu, apanya itu? Bicara aja susah napas. Jadi sampaikan teman-teman ke dia, Bang Suma menunggu kapan mereka siap mental. Ini siapanya ini? Turunin. Kapan mereka siap mental? Kalau sudah jiwanya sudah kuat, tidak gemetaran lagi, jantungnya tidak berdenyut kencang. Nah, saatnya. Dah, Bang Suma, kami sudah siap nih. Ayo, ayo. Berarti kita berempat di atas, 1 host. Saya dengan kalian berdua. Pilih tema, kan gitu. Kasih timer. Oke? Mau kalian buka kamera boleh. Tidak buka kamera juga nggak apa-apa. Netizen tidak butuhkan muka-muka kalian itu ya, muka biawak. Netizen butuh isi kepala kalian. Jangan lagi banyak alasan. Buka kamera, buka masker. Itu udah kalah kau itu. Sudah kalah kau itu. Kalau kau minta buka kamera, kau sudah kalah itu. Itu sudah kalah. Kau pakai helm dengan helm terbalik juga boleh. Gitu ya, Tristan. Tristan, penjaga toilet. Kalau kau sudah punya jiwa sudah kuat menghadapi saya, ajak itu si kembarmu si Valen, ya, untuk menghadapi saya 2 lawan 1. Ya 1 jam aja, nggak usah terlalu lama. Nanti kalian mati berdiri. 1 jam aja. Karena tadi malam dia curhat itu di roomnya Valen tuh. Aku kan lewat tuh masuk. Apa katanya? Masa aku kan katanya Kanda naik kan di roomnya DMR ya tadi ya. Iya. Malam, kalau nggak salah. Aku bilang itu sama pesannya. Aku bilang kalau kau sudah kuat, itu dia. saya tunggu waktumu itu. Nah dia marah ke hostnya, katanya hostnya ini nggak gentle katanya. Aku ngomong sedikit, itu hominem dilarang. Zuma hominem ke aku, dia nggak larang. Kok jadi lebih kali dia jadi cucok. Setiap hari dia bahas Bang Suma, nggak ada habis-habisnya. Kok jadi kayak gitu, jadi cucok dia. Makanya bilang, jangan-jangan dia 3 huruf juga katanya, orang itu. masa aku bilangin. Jadi ada yang typing gini kan ada yang typing gini, ada yang bilang gini, udahlah nanti kan itu kan kita nggak memihak ke siapa-siapa, ini kan kita kan cuman memfasilitasi, kata si Tristan. Iya tapi Bang, aku loh diserang pribadi kalau Bang Zuma, aku dibilangnya apa jadi seperti dibilangnya aku jualan kopi di Monas keliling-keliling. Mana itu? Aku nggak terima. Nangis-nangis dia, bukan nangis sih apa kayak. Lucu. Coba netizen pikirkan nih. Saya mencoba untuk bergurau mengatakan kamu itu cocoknya jaga sapi tank aja.
Iya kan? Daripada saya dituduh penyesat umat, Nah, itu gila gimana tuh. itu? Saya dibilang penyesat umat. Saya dibilang penyesat umat dan api itu harus ditutup. Apa nggak sinting orang itu? Hanya dibilang kemudian penjaga sapi teh ngamuk dia. Langsung jadi letoy, lebay dia. Jangan-jangan dia cocok. Kalau saya lihat tampilannya sih ya gitu. Iya kok jadi Apa? lebay gitu. CD apa? CD apa? Coba lihat mukanya, terus lihat kalau dia bicara kan ada agak gemelainya sedikit, CD-nya. Ya ACDC, taunya aku cuman pura-pura aja. Siapa yang nggak sakit hati dibilang gitu? Lalenya bacok. Lalena. Lalenya jangkrik. Masa aku dibilangi, Bang, dia kan ngomong sama netizen yang ada di atas itu. Bang, Apa masa aku katanya? dibilangi dibilangi tukang keliling di Monas jual kopi, terus dibilangi jaga septic. Terus hostnya nggak negur loh, nggak adil hostnya ini nggak adil, gitu dia. Oh mama kasih aku tisu. Lekong lemak. Memang si gayanya kuliah si Tristan ini memang ada kayak gitu-gitu ya sedikit ya. Iya, Kalau kayak- dalam ilmu kejiwaan memang ada rada-radanya. Iya kayak komanda gitu, di. Marah dia, aku bilangi hidung tulang bengkok. Marah dia. Dari dulu kan kamu Tristan, kau pasti dengar ini Tristan. Dari dulu di WA kamu marah sama saya. Kamu serang saya habis-habisan dari WA itu. Sampai kalian bikin grup WA untuk mengadili saya. Tapi saya menunggu kamu itu punya keilmuan, ada peningkatan. Tapi ternyata masih gitu-gitu aja kau ini. Sudah berapa tahun grup WA itu kita tinggalkan coba? Udah berapa tahun? Sakit hatimu ke saya nggak pernah berhenti. Ada apa kawan? Ada apa? Saya nggak pernah mengganggu pribadimu. Saya tidak pernah menceritakan kamu sebelum ini. Nggak pernah mengusik engkau. Tak pernah saya ganggu-ganggui kamu juga. Kamu di medan tempurmu saya tidak pernah ikut campur. Tapi kamu apa? Kamu cari setiap saat, kau tidak bisa tidur mikirkan Bang Zuma. Hah? Sakit gigi kau kalau kau tidak menggibah Bang Zuma setiap hari. Sakit. Berasa ada yang kurang dalam hidupmu gitu loh. Kalau kamu tidak kemudian menceritai Bang Zuma, kamu kayak rada-rada nggak sempurna hidup kamu. Tapi giliran saya bilang kamu itu hidungnya tulang bengkok, kamu marah. Saya bilang kamu itu cocoknya penjaga sapi tank, kamu letoi lah langsung curhat. Ih, hebat kali lah kau Bah Tristan. Jadi pada kesimpulannya Tristan, kamu bukan musuh saya kan? Kamu ngaku muslim. Dan yang lucu itu, yang lucu apa itu kemarin dia bilang, kita kan ini muslim, kita kan ini saudara. Tuyul kampret, kemana aja lu selama ini lu ceritain Bang Zuma itu, lu pikir gue itu kafir apa? Giliran digituin, kita kan adab sebagai seorang muslim kan? Tuyul, kablama. Saya tidak pernah kenal kau. Justru karena kau selalu kemudian membahas saya, makanya saya sebut namamu. Saya nggak ada urusan dengan lu. Orang-orang pada cerita dia itu begini, banyak perempuan jadi korbannya. EGP itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Kemudian ada lagi yang cerita dia tukang penjual kopi di Monas keliling. Ya itu juga bukan urusan saya. Saya udah bilang, daripada saya mikirkan Tristan, mending saya pikirkan sapi tank yang ada di tempat wisata saya. Artinya apa? Lebih penting sapi tank bagi saya daripada seorang Tristan. Apa buktinya? Saya tidak pernah urus dia mau berdebat dengan apa, bagaimana argumentasinya, apa yang tidak sesuai dengan saya. Saya tidak pernah up di komal saya. Saya nggak pernah ceritain dia. Masa Tristan bilang begini, katanya begini-begini. Nggak pernah saya urusin. Itu bukti bahwa sapi tank, nya pengunjung wisata saya, itu lebih penting saya pikirkan daripada seorang Tristan in the gang.
Maaf ya Tristan, memang faktanya begitu. Di hadapanku, sapitingku lebih penting kupikir daripada kau. Kau itu manusia tak bernilai di mata saya. Manusia tak bernilai, manusia tak berharga. Kamu juga ingin membalas, mengatakan, aku juga, Bang Suma itu adalah sesuatu yang tidak berharga bagiku. Hei, sorry ya, dari sejak zaman WA, saya Bang Suma adalah orang yang paling berharga di matamu. Sampai apapun yang keluar dari mulutku, kau harus pikirkan sampai 7 turunan. Paham kau? Saking berharganya Bang Suma, setiap saat kau bahas. Hebat Bang Suma itu, menghabiskan tenagamu, menghabiskan air liurmu, menghabiskan kuras tengah pikiranmu, bahkan materimu pun kau beli ini, pulsa, voucher dan seterusnya untuk membahas saya. Artinya Bang Suma berharga dong. Berharga dong. Pantas kamu bahas. Mau enggak kamu bahas, misalnya nih, kamu pembantu rumah tangga, tapi nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah. Kamu gaji dia pakai apa? Kau makan aja susah. Suma sama si Palen itu. Artinya Bang Suma ini adalah orang yang penting bagimu. Jadi kalau kamu memang pingin kali tanda tangan Bang Suma, datanglah ke Makassar. Nanti saya beli pilox, saya tanda tangan di bibirmu, di mulutmu. Itu pakai pilox. Piloxnya warna hitam, biar lama baru hilang. Tapi di mulutmu, Bang Suma, paksa, pulang sudah kau. Gitu. Ada tangan pakai pilok di bibir. maksudnya satu botol itu kuhabisin di mulutnya, Ahi. Giginya hitam semua gua. Gitu ya, saudara siapa? Saudara si Tristan dan juga saudara Palen. Kalau saya masih diam, artinya Anda masih bisa. Tapi kalau saya sudah melakukan perlawanan, habis kalian kubuat. Habis. Kupingmu meleleh, ginjalmu melepuh, jantungmu kemudian meradang kubuat. Ya, saya orang yang tidak pernah mikirin lu pade. Tahu? Saya tidak pernah mikirkan kalian. Nggak pernah. Ngapain saya pikir kalian? Ya paling ketika nanti WA-mu masuk, ini Bang, kayaknya saya punya empudu ini mau dipasangi ini sepatu. Terus, nih Bang, bisa ndak saya dibantu Bang? Nah itu baru saya peduli. Di upgrade ya. Iya. Itu titip, Iya, itu baru. titip YouTube itu kan, Dai. Gimana itu? Berapa Oh juta itu? iya. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih dengan angka 4.500.000 itu. Tapi dia cuman mengatakan, tolong dong, kalau saya sudah tak ada lagi Bang Suma, saya jangan mundur. Ini kata Palen nih, jangan mundur, tetap berjuang. Jangan mundur, pokoknya Bang Suma tetap berjuang. Kalau saya sudah tak ada, tolong YouTube saya diambil alih, jadikan sebagai jadikan sebagai wadah untuk berdakwah. Itu Valen. Saya mau ketemu dan nanti pada narasi pertama saya mau tanya dulu kamu, masih ingat nggak lo dengan semua yang pernah lo lakukan terhadap gue? Kan gitu. Ingat gak lu besok lu mau syahadat, lu hubungi gue, Bang, aku mau syahadat besok di masjid, boleh nggak? Apa? Bilang aja butuh berapa? Segini Bang. Kamu mau syahadat aja untuk menggunakan baret merah di kepala kau itu ada juga dari saya, Len. Enggak, gue tanya dulu, bentar kan, dah. Waktu dia minta begitu, kita kasih kan, dah? Kasih dong, Bang Suma. Masa nggak kasih? Orang sudah ngemis-ngemis kayak gitu, masa nggak dikasih? Ya dikasih lah, kasih. Dengar tuh ya teman-teman ya, aku nggak ngarang ya, aku pernah dikasih. Suruh dia naik ke sini. Dikasih Palen.
Jejak digital Dikasih, rekening itu ada, Valen. Ya. Mutasi rekening dari Nur Alim ke kamu itu ada lu, Arianto. Gimana sih lu? Kan bener kan? Udah ya. Aku pernah cerita itu kan Dagu, cuman takutnya nanti netizen bilang aku ngarang-ngarang cerita gitu kan. Saya Ya kan udah bilang, kalian itu ditombak tuh, ditombak. Malah ngomong gitu pun bisa kena tombak. Panas di bawah, panas. Udah mulai datang nih pasukan iblis di bawah. Lucu juga memang. Bentar, tunggu. Masih David, halo? Recall lagi. Kalau Bang Zuma udah bahas orang itu luar Bukan ini si biasa. David, memang. tanya dulu ini Oten atau enggak karena 2 room untuk Oten. David, halo? Sekali lagi saya panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Alhamdulillah. Muslim Bang di bawah aja Bang ya, karena ini 2 komal nih untuk Oten, yang lain kita nggak naikkan ya. Mohon maaf ya. Biar Bang Juma ada Izin. mau naikkan Bang Juma ya. Oh iya. Terima kasih Bang. Izin menyampaikan sebentar. 1 menit aja poin ya. Nggak nyampe. Untuk teman-teman jangan mudah terpancing ya, karena di mana-mana room mereka itu sedang menggenjot-genjot tentang agama kita, terus tentang Bang Zuma. Nah, untuk kawan-kawan apologet semua, kita doakan kawan-kawan, semoga mereka sehat, jauh dari santet, jauh dari sihir, segala macam dengan jenis yang mengerikan. Terus gini, untuk teman-teman tuh jangan mudah terpancing, gitu aja. Jangan mudah terpancing. Bang, kalau kami terpancing Bang Zuma nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, tinggal ku datangi aja Valen tuh di apartemen Cibubur itu. Gampang cari dia. Ya, sebentar. Kalau aku mau terpancing ya Bang ya, kalau aku mau terpancing nih, nggak usah Bang Zuma datang ke Jakarta, nggak usah. Tinggal ku datangi di apartemennya, habis sudah aku selesaikan, udah masuk penjara lah. Tapi kita nggak begitu Bang, alhamdulillah. Agama kita nggak ajarkan begitu. Cuman di sini kita merespon karena memang hampir tiap hari dibahas Bang Zuma ini. Tiap hari digibahin. Nah, apa salahnya Bang Zuma merespon dan menyampaikan narasi-narasinya yang kira-kira itu sebagai jawaban lah, ya begitu, jawaban bahwasanya kita ini bukan kaleng-kaleng gitu loh. Itu aja sih. Kalau mau coba tes kalengnya, ayo tes aja. Oke, Gitu. sebentar Bang Jul ya. Sebelum Bang Jul maju, saya sapa tamu dulu satu lagi ya. Mardalena. Halo? 3 kali saya panggil nggak saya turunkan ya. 2 room untuk Oten ya. Mardalena Aska. Oke, saya turunkan ya. Untuk saudaraku Muslim, bukan saya nggak naik ya. 2 room ini untuk Oten ya. Lanjut Bang Jul. Silakan. Langsung Kanda Zuma aja tadi itu. Terputus tadi itu. Iya. Lanjut, Jadi saya katakan kalian itu di belakang saya nggak pernah kasih kalian itu depan, kan di belakang. Cuman karena terlalu sudah berlebihan kali. Nah, saya sekarang balik ke kalian. Ceritalah semuanya. Malu kan? Malu nggak tuh? Malu. Sebenarnya nggak perlu terjadi. Saya nggak ada utang budi sedikit pun sama kalian. Apa coba? Hah? Kamu pernah berjasa ke Bang Zuma itu apa? Gak ada kan? Gak ada. Jadi kan itu mempermalukan diri kalian saja. Kalian nganggap itu Bang Zuma itu malaikat. Bang Zuma itu manusia biasa. Saya bisa balik nyerang kalian. Saya manusia biasa. Mau sampai kapan saya harus sabar gitu kan ya? Jadi sudahlah saudara Valen, saudara Tristan, ya. Kalau memang kalian itu apa bilangnya ya, butuh pekerjaan, bolehlah di tempat saya ini. Boleh di tempat saya ini, tapi kalian harus kurendam pakai air 7 sumur dulu, karena jin di dalam tubuh kalian itu terlalu senior jinnya di dalam. Saya curiga iblis-iblis yang di zaman Nabi Sulaiman itulah yang masuk ke dalam tubuh kalian itu. Jadi kalau mau jadi kerja di tempat saya mau kerja, kumandikan dulu kalian itu air 7 sumur di daerah Jakarta. Nah, di Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, kalian itu harus dibersihkan. Jadi kalian datang ke Makassar itu pakai kapal laut, tapi bukan di atasnya, diikat di belakang.
Diikat. Apa istilahnya ke orang sini bilang itu ditonda. Apa itu? Dinda Dio. Kapalnya diikat, habis itu dia ditinggalkan di laut, dia ditarik gitu loh. Apa namanya tuh? Ditarik. Ditarik. Diderek, betul, diderek. Dari Jakarta sampai Makassar itu kalian diderek supaya jinnya itu keluar terbawa air asin. Saya yakin sampai di Makassar kalian itu udah bersih, udah bisa jadi satpam di tempat wisata saya ini. Daripada kalian sibuk siang malam, ya, sibuk siang malam itu bahas Bang Zuma. Apa untungnya coba? Nggak ada untungnya kan kalian? Kalian merasa muslim kayak si Tristan kemarin. Masa sesama muslim? Sejak kapan kamu itu merasa bersaudara dengan Bang Zuma? Masa kita sebagai seorang sesama muslim katanya harus kayak gini? Loh, merasanya kau rupanya kita saudara. Lucu si Tristan ini. Nggak malu dia. Karena dia yang nyerang, dia pula yang sadar kita saudara sama dia. Iya, lucu kan? Saya justru ini orang kok nggak merasa kalau kita saudara ya? Itu loh pertanyaan saya. Bertahun-tahun itu bertanya dalam kepala saya. Ini orang pernah ngaji nggak sih? Bagaimana adab sebagai saudara kepada saudara muslim yang lain? Ketika ada kekeliruan, ketika ada yang hilap, bagaimana cara menyadarkan saudara kita yang dari dalam keadaan hilap ini? Pernah belajar nggak sih orang-orang ini? Iya kan ya? Tapi rupa-rupanya dari hari ke hari semakin menjadi-jadi. Ya sudahlah, saya juga manusia biasa, kelepasan ya, mau kayak mana lagi? Gitu ya Tristan, hidung tulang bengkok. Marah kali dia dibilang kayak gitu. Nangis dia. Curhat dia di rumahnya dia Bang Damar katanya. Masa aku ini hostnya pun tidak nenggur Zuma itu. Sakit hati itu digituin. Masa aku jual kopi keliling. Dia nggak tahu. Pengen naik kakak aja ke dia. Apa lah kau di Tristan? Ku kira kau dijual ke Satria. Saya punya kayak gitu. Saya punya staf itu Dinda di kantor. Banyak yang resign gara-gara nggak tahan dengan pembunuhan karakter yang saya pakai dengan lisan. Banyak, iya banyak. Nanti kau jalan-jalan ke Makassar itu gimana? Kemudian ada orang tiba-tiba hari ini masuk ke ruangan saya ketika sudah banyak staf yang lain mengeluh. Ini gimana ini Pak? Ini tolong ini bagian administrasi kok kayak gitu cara kerjanya. Bapak yang bertanggung jawab bukan? Iya. Ini dia mengentri data-data daripada nasabah-nasabah kita, tapi kok cara kerjanya kayak gini? Coba Pak dipanggil aja dulu. Kalau bisa dikasih pembinaan. Saya tanya anak-anak, coba panggilkan si Pulan, suruh ke ruangan saya habis zuhur. Suruh masuk ke dalam. Iya Pak. Masuk ke dalam cuma 1 jam. Besok keluar pengunduran diri. Apa ditanya sama teman yang lain, kamu kenapa mundur bro? Nggak asik tanpa lu. Aduh saya nggak tahan dengan mulutnya bapak. Gila mulutnya bapak itu. Jadi besok hari pimpinan yang lain nanya, Bang, staf abang yang kemarin itu yang ngerjain proyek kita itu kok nggak pernah kulihat lagi? Dia keluar. Kenapa rupanya? Enggak, saya cuma nasehatin dia. Tuh. Tapi dengar-dengar abang katanya sekap di ruangan sampai, masa ada sekap? Udah lapor sama polisi lah dia. Kalau disekap. Itu pernah Dinda. Banyak. Justru ada lagi yang lucu. Ada lagi yang lucu nih. Ini cerita nih. Pasti orang kantor ini dengar. Saya ditelepon dari Polda kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Dengan siapa? Saya Bapak ini, dan seterusnya. Ada apa Pak? Ini Bapak Nur Alim ya? Saya sendiri. Oh, Pak, di kantornya Bapak itu dibolehkan menampar nggak? jadi saya bilang, oh, maksud Bapak apa sih? Bapak mau nampar saya? Aku bilang gitu kan. Tidak. Bapak, di kantor Bapak itu ada SOP-nya nampar orang. Oh enggak ada, itu pelanggaran Pak. Sudah. Oh langsung dia maki-maki bahasa sini kan. Keluar bahasa binatangnya. Langsung saya bilang, Bapak kalau bicara gini saya tutup nih. Kalau tidak ada yang penting saya tutup. Bapak mengganggu saya. Tidak Pak, itu adik saya itu Pak, yang Bapak tampar kemarin gini. Oh gitu.
gini aja Pak, daripada panjang lebar, Bapak suruh stafnya antar surat laporannya ke sini. Saya dilaporkan Pak? Bukan Pak, bukan. Enggak Pak, laporkan aja, nggak ada urusan. Saya menganiaya karyawan, tampar. Silakan Anda laporkan. Nah, bukan begitu Pak, saya cuma bertanya, ya lalu apa tujuannya Bapak? Ku ceritain kan sama dia, Pak, gini deh, Bapak proses saya, dan saya minta teman saya juga proses adik Bapak. Kita barter. Memang kenapa? Nah, Anda sebagai aparat harus tahu dong, bagaimana seorang pimpinan kok bisa sampai begitu kepada bawahannya, ada kesalahan apa? Cerita Pak, apa yang terjadi? Enggak, saya mau ketemu Bapak langsung. Bapak tadi bentak saya dan Bapak ngata-ngatain saya. Kalau mau selesai kasus ini, Bapak ke ruangan saya besok. Gue bilang gitu. Alhasil, anak-anak lapor, Pak, ada ini kakaknya ini kayaknya yang datang. Pakai baju dinas dia. Iya, bagus. Suruh masuk ke ruangan. Langsung ku ceritain, Dinda. Adik saudara, selama kurang lebih pantauan saya audit terkait dengan dana BBM ini, lihat kilometer kendaraan dinas ini yang nota pembelanjaannya kira-kira selisih berapa ini Pak? Maksudnya apa? Saya tidak bisa baca, kata dia. Ini adik saudara sudah menggelapkan dana BBM, ku bilang. Hah? Betulan itu Pak? Ini data Pak, ini kwitansi, ini nota. Itu yang pertama. Ku ceritain semua, pak, ku ceritain. Waduh, wajar lah Bapak marah kalau gitu. Iya, kalau saya tidak anggap dia keluarga, saya tidak mungkin gitu. Ku biarkan dan diproses sama kantor. Atau biar saya suruh aja kantor proses Pak. Jangan, malu saya Pak. Masa adik saya ada kasus kayak gitu. Nah gitu dong. Bapak jangan maki-maki saya Pak. Masa maki-maki seorang bahasanya kayak gitu. Malu Dinda, malu. Sampai sekarang dia, Pak, Bapak ada di ruangan, saya kebetulan lewat ini, ada di kantor. Ya siapa? Saya kakaknya ini kemarin ngopi yuk. Yaudah ayo Pak. Akhirnya akrab, kita sering nongkrong sama. Gitu. Bang Suma gitu loh. Jadi ini saudara Valin sama si ini didiamkan semakin menjadi. Si Kristen itu dulu kan si Kristen itu dulu waktu awal-awal aku gabung di sini kan, yang pas aku kritik dia tentang Syiah itu kan, dia ngamuk-ngamuk atau marah-marah di roomnya saksinya tuh masih ada Bang Jenderal Temon, sekarang namanya Atemon, sering di roomnya Bang Blender tuh Atemon. Tanya coba dia, kok sikat dia bilang ketemu mana dia, jadi mau ketemu fisik ini kan, mau ketemu langsung di mana, di Batam. Mana coba, kebetulan aku punya banyak teman juga kan aku di Batam. Ya udah, kau sebut nama pesantrenmu apa? Dia kan ngaku dia punya pesantren. Nah, kenapa kita mau ketemu waktu itu? Aku marah sekali karena dia maki-maki Kak Fauzia di DM. Terus nantang-nantang semua ustadz umat Islam itu, mana maju sini lawan aku. Terus keluar semua bahasa-bahasa binatangnya. Makanya aku langsung ini. Akhirnya dia bilang, iya kita di Batam, kata dia. Aku tanya di Batam di mana? Dia nggak mau kasih tahu. Nah, terus aku tanya, coba kau open cam aja, berani nggak kau? Pas dia open cam kan dah, wallahi demi Allah ini, itu di tempat sampah-sampah nggak pakai sendal. Siapa? Si Tristan. Wallahi demi Allah. Loh, kau kenapa nggak pakai sendal? Ku bilang, kenapa kau pakai sarung begitu? Kenapa kau kayak gembel kau ya? Ku bilang gitu kan, langsung kabur dia. Nah sejak itu dia marah banget sama aku. Nah itu aku cari informasi, katanya di Jakarta nggak jelas. Ada teman-teman bilang dia tuh di Jakarta Bang Dio, dulu pernah dia jualan kopi keliling di Monas. Nah aku tanya lah, dan aku punya teman yang sering nongkrong di Monas itu, angkatan juga, anggota. Bang coba cari ini, ada nggak, pernah lihat nggak orang kayak gini? Orangnya begini aku sebutkan lah. Nah dia nggak tahu, karena banyak kan di Monas itu kan banyak kan dah yang jual itu kan banyak sekali. Nah, udah dari situlah dia tuh marah banget sama aku. Nah dia bilang, Dio itu apa, kebal hukum kah? Dia mau habisi nyawa saya bla bla. Aku nggak pernah ngomong mau habisi nyawa. Aku bilang kalau kau aku gituin.
Dia baper. Nah, terbukti kemarin waktu Kanda bilang dia jaga septic tank itu, dia marah. Marah, dia sakit hati dia, dibilangi begitu. Terus dibilangi jual kopi keliling. Marah dia. Nah, di situ aku simpulan, oh berarti ini anak jiwanya, mentalnya mental pecundang. Berani roasting orang, di roasting balik, dia nggak kuat. Jadi mentalnya mental tempe. Salah orang lah kalau mau nantang Bang Zuma. Bukan maksudnya keterusan gitu loh, keterusan. Apa untungnya coba? Keterusan. Makanya. Giliran sedikit aja dihantam langsung kayak begitu. Aduh, Tristan. Mending kita bersahabat, bro. Mending kita saudara, akrab gitu loh. Bang Zuma di mana? Kita jumpa yuk. Ah gitu. Kan lebih bagus kayak gitu. Anda katanya orang berilmu, ya izinkan saya belajar samamu, kan gitu. Daripada tiap hari kau ceritain, nggak ada untungnya bagimu, nggak ada. Saya juga nggak mau pikirkan, tapi karena keterusan gitu loh. Sudahlah, mending kita saudara, kita bersahabat aja, Tristan. Gitu. Tapi kalau mau akrab, iya. Tapi kalau mau akrab, datanglah ke Makassar pakai kapal laut. Tapi yang tadi. Assalamualaikum Mod. Assalamualaikum. Kalau mau kerja di tempatnya Bang Zuma, nggak usah Tonda nih dari Jakarta ke Makassar, Kanda. Tonda nih ya. Jangan, kasihan. Cukup dia berenang itu aja di itu. Dekat. Cuman berapa langkah langsung turun kelihatan waduknya. Nah, itu. Bisa. Coba disuruh berenang aja di situ, nyebrang. Kalau sudah kelar selesai, ya berarti lulus itu. Kejauhan itu Jakarta Makassar. Izin Bang Zuma, saya cerita sedikit boleh ya? Bang Zuma, saya pernah ditelepon oleh rombongan tersebut untuk menyuruh mengumpulkan dana. Demi Allah. Gimana? Saya pernah ditelepon sama rombongan tersebut, ya, untuk mengumpulkan dana. Kan dia lapor ke polisi kan, ke Mabes. Dia minta tolong kepada saya. Demi Allah Bang Zuma, Bang Dio, bukan saya nih ya. Pernah ditelepon untuk menyuruh mengumpulkan dana. Nah, demi Allah, saya nggak dusta, demi Allah, ini saya sumpah. Saya bilang, saya janjikan waktu itu, saya pikir ini orang memang betul, makanya saya bilang ya usahakan. Tapi kenyataannya begini, itu aja Ustaz, Bang Zuma lanjut. Iya. Bahkan ada yang ini kok, ada yang laporan ke kita juga setor dana ke kelompok mereka, bahkan nginap di rumahnya juga pernah kok itu diceritain. Satu noise. Kok aneh noise ya? Padahal saya mute loh. Tadi noise. Noise suaranya. Udah bisa dinaikkan. Oten ada 2 permintaan naik, Bang Juma? Ya, naikkan Bang. Oke. Ya intinya tuh begitu ya teman-teman ya. Kalau Tristan dan Valen itu mau diskusi, kita sudah kemarin tantang, mereka nggak berani datang, nggak berani naik, mintanya macam-macam, terlalu banyak syarat. Jadi kita hanya berdiskusi ya teman-teman ya, nggak ada niat apa-apa. Kalau memang mengaku sebagai seorang muslim, kita sesama muslim, yang ada adalah tanasuh, saling nasihat menasihati. Kalau mau adu argumentasi boleh sama Bang Zuma, nanti kita atur kamar roomnya. Kalau memang siap, kita gaskan. Seperti itu ya. Kalau maunya jago-jagoan adu fisik, nanti saya siapkan ring oktagonnya di Jakarta sini. Bang Zuma insya Allah. Kanda siap ya Kanda ya? Kalau seandainya di atas oktagon. Siap.
siap. Gitu ya, teman-temannya, bukan kaleng-kaleng ya. Kalau mau tes jago boleh juga. Tapi di atas ring kita pakai peraturan ya. Ada tanda-tanda. Sekalian aja begini, sekalian di ring pun saya tantang dia 2 orang, saya sendiri. 2 lawan 1. Oke, siap. 2 lawan 1. Siap. Boleh. Itu ya tantangannya. Jadi kalau mau diskusi. Kalau mau tes kaleng pun bisa. Ini bukan kaleng-kaleng. 2 lawan 1, Bang Suma sendiri, mereka berdua. Mantap. Tapi ingat, udah. nggak boleh latihan dulu. Mau sebulan latihan nggak usah. Nanti di ring saya latih kalian. Tapi nggak boleh jambak rambut kan ya? Nggak boleh tarik rambut kan? Kalau mereka bisa sentuh saya punya muka, saya cium pantatnya. Iya betul. Mantap. Kalau dia bisa sentuh saya punya muka sebelum mereka terkapar, saya cium pantat mereka. Tuh Bang Sumet, bukan saya tagabur, bukan saya tagabur. Tapi silakan aja kalau mau coba. Pas kali itu Bang Dio, dia kan tinggal di daerah Sungai Harapan. Di Tiban kan ada ring itu, yang di sini kan ada yang petinju Batam itu ya, yang kemarin yang sampai ke yang ke Eropa pas kali itu. Dia kan tinggal di daerah Udah, aku sudah siapin kemarin sejak kasus kemarin tuh aku sudah DM langsung ke pengurus ininya. Jadi aku tanya kalau untuk tarung begitu fight begitu berapa ini? Izin Bang Dio. Assalamualaikum Kanda. Ya. Jadi Bang Faru bagiannya apa ini? Aduh, Bang Faru bagiannya apa? Kalau Kanda 22 Bang Faru bagiannya apa Bang Faru? Bawa ini deh, bawa minyak gosok. Bang Faruk dulu lah, maunya Bang Faruk dulu yang maju baru Sempe kan gitu. Jangan ya. bukan urusan antum semua ini urusan abangmu ininya. Enggak boleh ada yang terlibat. Tapi Bang Faruk ini juga satu aliran tongki, karate tongi. Dari beliau di mana? Medan enggak ada cabang tempat saya. Beda Black Panther enggak ada. Enggak tahu kalau ini apa di kita di mana? Bang Faruk Goju as. Oh, Gojugai? Gitu. Goju apa Bang Faruk? Cuman takutnya Iya, Goju. Takutnya ya, betul. Takutnya nanti begitu Kihong Ajime langsung rontok gigi 2. Pukul Pak. Lu langsung yame. Lu. Ini ada apa? Lu. Saya di mana ini? Loh. Kok ada kabel banyak? Ya, ternyata Bapak udah yame ya kan. Begitu wasit bilang, "Kihong Ajime ada yang empedunya pecah." boleh tanya-tanya Sensei Alim, boleh kau tanya Sensei Alim di perguruan Black Panther Makassar ini, boleh kau tanyakan saya. Mantap. Tanyakan saya. Oh, di Black Panther itu siap. Ya, tanyakan siapa itu Sensei Alim yang unit Sudiang itu siapa orangnya? Tanya. Mantap. Atau Anda ke Angkatan Laut, tanyakan saya. Sensei Alim yang pernah kemudian pegang kunci salah satu gudang di Angkatan Laut ini yang ngajar bela diri Black Panther, tanya situ. Mantap. Tuh. Kan bisa apa tuh? Iya, saya kan udah bilang hidung tulang bengkok, nanti ku luruskan tulang hidungnya. Ku bilang kalian itu bukan lawan saya, saudara. Kalian itu saudara-saudara saya, anak-anak saya, ku bilang. Janganlah kau usik saya dari belakang, capek juga digelitik terus. Pernah lihat kan? Pernah lihat orang tua lagi ngobrol sama yang lain, anaknya cubit dari belakang, ayah. Bapaknya masih biasa aja ya, orang tuanya masih sudah nanti sabar ya nanti kita beli permen, sabar. Colek aja terus. Bapaknya lagi menerangkan colek terus, sekali balik bapaknya hantam kepalanya, gedebuk, diam kau. Anak durhaka. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Itulah. Si Palen ini berdiri aja gemetaran, jalan gemetaran. Kayak orang sesak napas, kayak orang asma. Ceritain Bang Suma tiap hari. Udahlah kawan, udahlah. Hentikanlah itu. Ya, kecuali Anda memenuhi tantangan saya. 2 lawan 1. Ya. Boleh. Kalau diskusinya nggak mau, kita ke oktagon aja. Nanti kita siapkan di Jakarta insya Allah. Itu. Baru Bang Dio, mantap. Bang Dio,
Bang Dio, yang Ya, ya, saya antar madu Bang Faruk, rumah Kristen tahu dia. Bang Naga tahu kan rumah Kristen mana di daerah itu katanya. Tahu dia rumahnya, rumah si Kristen yang di Batam, yang saya antar madu itu. Oh iya. Tahu dia, makanya aku bilang kalau nggak mau di mana jaring itu. Tahu rumahnya. Ya udah Bang, kemarin aku udah DM ke pengurus oktagonnya. Katanya kalau untuk fight gitu Bang, kita nggak siapin ini, kita paling siapin oktagon langsung. Nah, aku tanya itu berapa Bang ininya tarifnya? Itu sejam itu sekian Bang. Oh ya boleh Bang, aku bilang aku minta 2 jam. Besar kok di Nah kayaknya besar Kalau sama aku cepat sekali, lama kali 2 jam. Kujata mereka itu 5 menit. Kujata. Kanda kayaknya nggak sampai 2 jam. Kumite paling 2 menit itu udah itu 2 menit. Satu gerakan. Nah itu dia. Satu gerakan. Kalau Pokoknya kumite itu kan begitu 5 dia menit bergerak. aja tuh. Begitu Lama dia itu, bergerak, 5 menit. kalau bukan biji mata yang keluar, tulang tenggorokan ini yang bergeser. Itu aja. Yang penting jangan pukul saya dari belakang. Jangan Bang pukul Zuma. saya dari depan. Izin ya? Iya gimana? Izin. Siap. Kalau Tristan bagian saya boleh. Waduh. Bukan antum yang diceritain. Zumanya yang diceritain selalu. Saya difitnah Bang Zuma, difitnah berzina. Bang Datuk pun difitnah juga tuh. Kita berzina sama dia. Dibilang Bang Datuk itu berzina. Saya sudah berzina dengan Fauzi Al-Qadriyah. Astagfirullahaladzim. Bilang itu. Iya. Gila-gila Iya. Tristan itu. Ada videonya sama saya Bang Zuma. Ada video sama saya. Makanya kalau tulisannya boleh nggak buat saya Bang Zuma? Tergantung dia, Bang. Kalau dia mau rasakan juga sedikit boleh. Ya kasih saya aja. Saya kepingin. Apakah berani? Makanya aku bilang kan, kalau teman-teman ya Valen, Tristan atau kalau logika kan sudah lah ya, tinggal tunggu waktu dia itu. kalau memang mau diskusi baik-baik, udah kita adu argumentasi, kita bikinkan roomnya senetral mungkin. Kalau mau ada juga dari tim mereka mau jadi moderator, ayo kita silahkan. Tapi setelah itu kita bersaudara. Betul nggak kan aku? Itu betul, karena saya sudah bilang. Habis itu udah selesai permasalahan kan gitu ya. Nah itu udah. Pas itu sudah. Jangan lagi cerita-cerita, jangan lagi. Kalau mau sama-sama berdiri menghadap musuh, ayo. Tapi kalau masih tetap saja berkongkol dengan musuh, ya tetap aja kalian diketek, dibuat. Nah itu dia. Kalau mau, ayo kita begitu opsi pertama. Atau kalau mau tes kaleng boleh. Intinya kita bukan kaleng-kaleng lah intinya. Aku siap insya Allah memfasilitasi itu di Jakarta. Kita sewakan ring oktagon yang paling terbaik lah di Jaksel sini. Yang penting mau dulu tanda tangan itu. Ntar nanti baru mulai keluar biji mata, aku pula yang kena ya kan. belum apa-apa udah ambulannya udah datang. Cemananya? Saya gitu aja udah. Saya berlatih dari tahun 98 sampai hari ini. Mantap, Masya Allah. Sampai hari ini saya masih latihan. Nah, jadi kalau dia cuma modal mulut, sudahlah, mending mundur. Ya, jadi teman-teman yang nggak tahu ya, Kanda Zuma itu, yang nggak tahu Black Panther, kalian bisa searching aja Black Panther Makassar. Teman-temannya itu salah satu perguruan bela diri yang ada di kota Makassar. Iya. Sejarah berdirinya bela diri Black Panther itu persiapan perang darat. Masya Allah. Perang darat. Nah, tentara Israel juga melatih sama latihannya. Mereka menyebutnya dengan aliran Krav Maga. Krav Maga, ya, betul. Bagaimana membunuh dalam waktu sekejap, bagaimana bisa melumpuhkan dalam waktu sekejap. Itu Black Panther itu. Makanya Black Panther itu dulu tidak digunakan untuk umum. Hanya kesatuan saja yang bisa latihan di situ. Gak boleh umum. Dan dia dulunya tidak boleh ikut di pertandingan porki, gak bisa, harus sesama aliran karena beda materi gitu. Mantap. Nah itu ya, aku sengaja Kanda tanya begitu biar ini ada netizen kita, teman-teman khususnya kawan-kawan Muslim ya. 2.600 mata memandang di sini. Ya, Kanda Zuma ini bukan kaleng-kaleng. Kalau mau tes kaleng boleh. Cuman kita sudah kasih tahu basic bela dirinya apa.
Nah, cuman nanti kalau memang masih tetap nekat, ya udah tanggung sendiri akibatnya. Boleh, Tristan atau Valen siap. Kalau nggak salah Dinda ada di Facebook itu, saya ngajar bagaimana melumpuhkan pistol, bagaimana melumpuhkan senjata tajam dalam jarak dekat. Ada kok video saya di-share sama anak-anak didik saya. Nah, boleh nanti dicek ya teman-teman ya di Facebook ya. Kuncinya Black Panther. Black Panther itu salah satu perguruan bela diri dari Kota Makassar. Kemudian Sensei dari Jepang, Dek. Oke, mantap. Ya itu ya teman-teman ya. Kalau mau, jadi enggak, aku begini kan, dari dulu aku tengok, aduh, menginjak kali gitu loh. Sekali-kali mungkin kita perlu ladenin dalam arti ya udah, kalau memang laki-laki memang nggak mau diskusi, ya udah kita selesaikan secara laki-laki. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Ya, betul. Kan nggak ada gunanya juga kan. Kalian mengaku Islam, saya Islam. Kalian mengaku Tuhannya Allah, saya juga. Nabinya Nabi Muhammad. Kitab kalian Quran, saya juga. Ya mending kita olahraga. Nah, olahraga aja. Kan gitu, olahraga aja kita. Nah, nanti kalau ada yang habis giginya rontok, bibirnya pecah, kan nggak ada lagi daya masuk di komal. Kalau biji mata sudah keluar satu, lubang hidung sudah bergeser, kan nggak ada lagi mau cerita di belakang di komal, kan malu kan naik kalau mata sudah nggak ada satu akibat pukulan, kan gitu. Betul. Atau ada yang masuk rumah sakit, kemudian ini ada, saya cerita sedikit nih sebelum kita tutup sesi. Pelatih saya almarhum bisik sama saya, itu sana tuh dari unit ini, kenapa Sensei? Dia dendam samamu. Gara-gara apa? Muridmu yang kemarin yang patahkan anggotanya di UIN Alauddin waktu itu. Terus dia mau balas dendam sama saya. Boleh, aku bilang boleh. Akhirnya waktu itu komite bebas kan kalau di Black Panther itu. Artinya hanya nyawa yang tidak ditanggung. Pokoknya hanya nyawa yang tidak ditanggung. Artinya begitu kita masuk, pakaian sudah diganti, hak kita sebagai manusia hilang. Itu di perguruan saya. Begitu sudah ganti dogi, sudah ganti baju, sudah pakai seragam masuk di lapangan, hak Anda sebagai manusia dihilangkan. Ini teman-teman perguruan pasti tahu. Jadi kalau Anda sudah berhadapan dengan musuh di dojo, nggak ada lagi teman, nggak ada saudara, nggak ada. Jadi waktu itu singkat cerita hanya satu kali gebrakan, tumbang, sampai hari ini tidak pernah lagi ikut latihan. Masuk rumah sakit, setelah masuk rumah sakit, kata dokter dia kena kecapean sampai kena tipes, nggak bisa lagi. Ketika dia bangun pasti jatuh, bangun pasti oleng. Kenapa? Pas hantam rahang pelipis sebelah kiri, langsung tumbang. Setiap berdiri rumah gedung terputar. Setiap dia berdiri terputar. Dia harus baring terus. Bertahun kemudian baru muncul. Saya ketemu di kantor, datang sama saya, sudah menggunakan seragam tablik, jamaah tablik, jenggot sudah panjang. Saya berdiri di depan teller, ngobrol sama teller di situ. Tiba-tiba datang di samping saya, dia sikut-sikutnya saya. Saya lihat, siapa ini? Sensei lupa saya. Siapa ya? Saya Sensei. Siapa? Yang di SMA 11 Mapodang. Astagfirullahalazim. Ku peluk dia sambil dia gemetaran, dia cerita. Habis kita tarung itu saya langsung kena tipes, masuk rumah sakit berbulan-bulan. Habis itu saya nggak bisa lagi sampai hari ini. Sampai saya menangis, tapi ada hikmahnya Sensei, kata beliau. Saya jadi guru, jadi dosen sekarang akibat saya tinggalkan pekerjaan kita dulu kayak orang gila kita, bilang. Saya tarik diri, keluar, belajar, akhirnya saya jadi guru. Guru apa sekarang? Saya jadi guru bahasa Arab. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu itu. Tapi ada baiknya, jangan sampai ketika ketemu saya di ring, mereka langsung jadi jamaah tablik juga. Iya kan? Langsung bertobat, langsung jadi ustadz, nanti langsung jadi orang baik yang meninggalkan. Enggak, karena itu ada yang typing katanya dusta. Gini loh, kawan-kawan di Kristen ya. Nggak mungkin lah Bang Zuma itu ngomong Black Panther. Itu Black Panther itu
perguruan bela diri, teman-teman. Dia perguruan kedua di seluruh perguruan yang terdaftar di Forki. Perguruan kedua, coba lihat di Forki itu Iya, susunannya. nggak mungkin kalau dusta. Aduh, betapa malunya Bang Zuma bawa nama Black Panther. Kan begitu, nggak mungkin bohong. Udah kalian cari aja Black Panther, kalian cari aja, terus kalian tanyakan Bang Zuma, gitu udah. Daripada kalian typing kayak pengecut di bawah, naik aja sini. Kalau mau atur sparring juga boleh, mau diskusi boleh. Boleh semua di sini. Mau diskusi boleh, mau sparring juga boleh. Naik aja. Iya, nama guru kami itu Ambok Jetta, itu guru kami. Itu guru besarnya itu, Ambok Jetta itu. Astagfirullahaladzim. Masternya itu. Iya, betul. Nah, masa orang bawa nama perguruan dusta? Nggak mungkin lah. Oh, nggak boleh. Saya Nggak langsung boleh, bahaya. lah, saya langsung didatangi, dilaporkan, nggak boleh. Nah, itu dia. Tapi karena saya penyandang dan dua, ya bangga dong kan gitu. Dan dua ini bosku, kalau di aliran lain mungkin sabuk biru, hitam. Kalian mungkin muda. mereka nggak tahu dan dua itu apa. Dan dua itu tingkat kedua setelah dan black belt hitam. dan 1 dan 2. Masih ada. Ya. Nah, black belt itu sabuk hitam ya teman-teman. Black belt itu sabuk hitam. Nah, di Black Panther itu tidak gampang deh. Nih, sabuk itu di Black Panther, aduh, mati dulu baru dapat. Jangan mimpi mau bisa dapat, dan kalau tidak mati dulu. Benar-benar sudah pernah merasakan gimana itu matinya. Gitu teman-teman. Bukan sombong ini ya, bukan sombong. Untuk supaya semangat si Palen dengan si Tristan kan. Bukan untuk pamer-pamer, enggak kok, enggak. Wallahi enggak ada gunanya itu. Aliran saya itu tidak boleh pamer. Saya di perguruan, saya di tempat kerja itu nggak ada yang tahu. Nanti setelah bertahun-tahun baru saya diketahui. Bahkan di keluarga besar saya pun mereka cuman kedua orang tua saya yang tahu. Dan saya dilarang keras untuk berlatih. Apa kau latihan di situ, tempat orang gila di situ nak? Kau ke situ kayak mau dibunuh saja. Latihan apa itu? Ya memang hak kita sebagai manusia dihilangkan di situ. Gak ada. Pokoknya kalau masuk di sana ya siap-siap aja dijadikan sapi perah sama pelatih. Saya kencing darah berapa kali. Pecah berapa kali. Itu Black Panther itu. Saya ikut kejuaraan terakhir itu di Polda internal kami di SPN Batua. Jadi bukan mau sombong, enggak. Kemarin hari Senin kemarin sekretaris umum Black Panther masih nelpon saya. Ada senseiku yang tercinta, mudah-mudahan beliau dengar, Sensei Eda, Sensei Lina, Masya Allah, panjang umur antum semuanya, sehat selalu, terima kasih atas dukungannya Sensei, Masya Allah. Itu muslim semua itu kan? Alhamdulillah, muslim semua. Alhamdulillah. Dulu ada Kristen Ambon, namanya Sensei Nyong. Alhamdulillah beliau mu'alaf sebelum meninggal. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Mantap. Jadi guru-guru saya yang ada di Makassar ini, Sensei Ahmad, Sensei Ateng, Sensei Agus, Sensei Sukri, banyaklah sensei-sensei saya, pelatih-pelatih saya. Ketua saya masih ada sampai hari ini, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Tuh ya, yang mau tes kaleng buat Zuma, maafkan aku, buat Valen, buat Tristan ya. Kalau mau tes kaleng boleh ya. Jadi daripada kalian tiap hari menggibah ya kan, mending ayo kita siapkan roomnya. Mau tes kaleng pun bisa. Ini bukan kaleng-kaleng soalnya. Gitu. Jadi jangan banyak bacot aja di room kalian menggibahi Bang Zuma terus tiap hari kalian. Framing sana, framing sini. Tunjukkan, ya kan? Tunjukkan. Saya dididik di IAIN Alauddin dari sejak tahun 98. Kemudian saya pindah lagi, dididik lagi di Universitas Muslim Indonesia. Terakhir saya ditunjuk untuk memimpin unit di Sudiang. Murid saya ratusan situ. Habis itu saya ditunjuk ke Lantamal Angkatan Laut.
Di situ juga murid saya banyak. Iya, kalau orang Makassar pasti tahu itu Black Panther itu. Iya, itu teman-teman. Nama pelatih saya yang pertama itu banyak lah, yang saya ingat itu tinggal Sensei Hasan, orang Bone juga yang ngajarin saya. Pertama kali megang double stick itu Sensei Hasan namanya. Beliau dari Kesatuan, beliau dari Bone. Itu yang ngajarin saya kemudian. Yang ngajarin kemudian saya melempar, ya itu saya lupa namanya, tapi beliau juga kerja di bank. Itu yang banyak ngajarin saya pakai senjata kecil, mereka yang ngajarin saya. Gitu teman-teman, ini bukan mau disombong-sombongan, enggak, tapi kita sebagai orang yang berkecimpung dunia debat lintas agama ya harus punya persiapan dong. Jangan cuma mulut aja yang keluar-keluar tapi visi nggak siap, kan gitu. Islam itu kuat. Bagaimana Nabi Muhammad kemudian menaklukkan padang gurun? Ya kan? Harus fisik kuat. Harus kuat fisik kita itu. Bagaimana mau jadi pejuang kalau letoi? Suaranya saya kayak KW-KW. Kayak suaranya Tristan itu kemarin lucu. Kalian membiarkan. Kenapa saya dimurut gitu dia? Nangis dia. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Mana Dinda Dio? Sebentar Bang Juma, dari tombak. Saya mau naikkan sebentar ya. Mau saya naikkan dari tombak. Tentara Romawi. Iya, naikkan kalau ada saudara kita Kristen. Ini komalnya Dinda Faruk kan biasanya rame kok jadi sepi. Apa karena saya ada? Biasanya rame di sini ku intip. Kok hotelnya nggak ada? Itu si keluarga. Hotel juga bentar saya naikkan lagi ya. Mati minya. Sudah habis barusan Bang sama Dewa sama Pak Dio. Oh ya? Karena tadi Dewa pun kena tombak 2 kali barusan. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah. Semoga aja akun Dewa syahid gitu ya. Kena tombak. Tapi kadang ada lagi sih yang yang naik ada. Nah ini Bang Juma ya, mengenai soal bela diri ya, kita tahulah Bang Juma ini siapa gitu kan. Bahkan Dewa sendiri, kalau Dewa mesti jujur ya, Wiro Sableng itu murid Dewa Bang, sama Sinto Gendeng. Jadi ya tanpa kau ucapkan itu pun saya tahu. Kamu ngajarin mereka itu sableng dan kau ngajarin mereka itu adalah gebleng. Dinda Neplos, apa kabar lu? Sehat nggak sih? Ini perantau kemana-mana aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana deh? Yang tadi itu nanti saya cari ya. Tadi kan saya ya siap Sensei. Jadi tadi Sensei saya tanya langsung kan ke sebelah kan, langsung saya masuk ke sebelah. Gimana? Setuju nggak? 2 lawan 1 di atas ring gitu kan? Apa katanya? Nama Bang Tristan kan? Oke setuju, tapi pakai aturan apa gitu kan? Aturan boxing mau nggak? Nggak mau. Enggak. Terus pakai aturan apa? Pokoknya ada bebas. aturannya katanya. Tarung bebas. Saya kan alirannya tarung nggak mau. bebas. Maunya gini Sensei maunya. Jadi nggak boleh pakai tangan, nggak boleh pakai kaki, tapi pakai punggung. Jadi adu punggung gitu, gitu ya. Dasar penari tiang. Assalamualaikum semuanya. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Yang tadi itu serius itu, Dek. Mana Sensei? Oh yang warna kuning-kuning. Iya betul. Serius itu. Serius Sensei. Serius banget. Oh ya nantilah coba saya cari kontaknya temanku itu ya. Siap Sensei. Masya Allah. Boleh saya sapa kalau ada kemungkinan untuk berdamai, Bang? Boleh. Boleh sebentar. Kalau sebentar. Kalau misalkan toh ada kesempatan untuk berdamai, ya
Mudah-mudahan aja mereka punya itikat baik ya. Sedangkan Bang Juma punya itikat baik untuk damai. Tadi saja Bang Juma bilang lebih baik kita bersaudara saja. Ayolah, ya kan? Ini udah itikat baik Bang Juma. Betapa luar Iyalah, ngapain biasanya coba? ya ahlaknya Bang Juma. Walaupun dia digibahin bagaimanapun juga, tetap Bang Juma tetap menerima dia itu sebagai kawan. Sebagaimana halnya Dewa pun pernah melakukan kesalahan gitu ya. Tetapi kan sebagai manusia itu wajar kita melakukan kesalahan. Itu tandanya kita manusia. Justru kalau ada manusia yang tidak melakukan kesalahan, itu bukan manusia. Namanya malaikat itu. Ya, malaikat namanya. Kalau soal keberanian, ya kita nggak ragu lah. Soal Bang Juma, soal Bang Paru keberaniannya gimana. Bang Juma saking beraninya, orang tuanya aja dilawan. Wah, jangankan orang lain. Benar nggak Bang Juma? Ya. Iya. Oh itu durhaka. Orang tuanya maksudnya siapa? Salah. Oke, mantap. Ini untuk yang netizen di bawah, Deplos bukan bermuka dua ya. Deplos itu panitia ya, yang mau beli tiket duelnya silakan dengan Deplos. Jangan bilang Deplos bermuka dua. Saya pengikut juga Deplos, saya di mana dia room saya ada juga. Oke, kita sapa dulu. Emang dua. Jack. Di kiri dan kanan. Oke, Z. Apa ini? Z. Agama apa? Jar. Zat agama apa? Muslim lah, kan salam kan Muslim. Oh, Muslim ya. Kalau Muslim mohon maaf ya, saya turunkan karena kursi ini saya simpan untuk konten ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu. Waalaikumsalam. Muslim itu nggak sama semua. Oh ya, satu menit. Ya boleh. Jadi begini dulu. Ini kan ada tadi ajaknya perdamaian ini ceritanya. Saya orang terlibat. Bentar dulu Bang Jar. Ini banyak kali yang nyerang saya ini. Aduh, kalian ini nggak paham penguasa virtual. Penguasa virtual nggak gampang. Jadi saya itu nggak gampang bisa masuk kiri kanan depan belakang. Udah saya bilang nggak gampang. Jadi saya itu. Kalau gampang coba kalian masuk situ. Gak gampang. Sendiri aja lebih gampang. Kalau kalian jeli, kalian tahu motifnya apa. Ngapain pun jadi orang lain, kan kita harus berusaha jadi diri sendiri dulu. Nggak boleh pun kita jadi kita berperilaku seperti kayak berperilaku ke orang lain. Ya kita diri sendiri. Dosa dan pahalanya kita tanggung sendiri pun. Enggak, ceritanya begini. Tadi kan lewat di bawah ini saya dengar itu ada seolah-olah ada dua pihak yang lagi berseteru. Ada yang menawarkan perdamaian, ada yang meragukan perdamaian ceritanya. Ini perdamaian tentang apa dulu? Apa dulu? Ya gini Bang, saya sebenarnya nggak ada masalah dengan orang-orang ini. Mereka yang bermasalah dengan diri mereka sendiri, saya mah santai aja. Mereka mau salto-salto, mau ngapain aja, nggak ada urusan dengan saya sebenarnya. Cuman begitu aja jadi orang. Cuman ini aja. Iya. Kalau misalnya Terus Bang ada masukan nggak nih Bang? Ada saran nggak? Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zat, poinnya Jadi di bawah gini, dari bilang turunkan. Alhamdulillah, Bang Zuma di ini bawah, saya turunkan petabuyung. poinnya aja. Oh Poinnya aja. iya. Kok saya nggak salah ngomong apa? Jadi kalau Bang Suma itu dianggap apa gitu kan? Kalau nggak percaya sama Bang Suma, ini aja kalau tentang bela diri, tangannya aja lihat itu. Orang Black Panther itu kelihatan semua tangannya itu. Beliau ini istilahnya aset kita, aset umat Islam. Jangan sampai maksudnya ada yang mengganggu. Kalau mengganggu pasti saya akan turun belain beliau ini, apalagi sekampung kan. Jadi jangan macam-macam sama beliau ini. Ini bukan istilahnya aset apa, aset umat Islam ini. Jangan sampai ada yang mau mengganggu beliau kan. Satu Makassar bakalan turun kalau ada yang mengganggu beliau. Jadi jangan ini macam-macam sama beliau. Saya tahu sih kalau kemampuan bela dirinya itu, kemampuan surpetnya Bang Suma, pasti dia udah membekali itu. Tapi bukan itu yang kita mau. Tapi kalau ada yang macam-macam sama beliau, jangan sampai orang Makassarnya yang turun gitu loh. Karena ini panutan kita, kebanggaan kita, ulama kita di Makassar ini. Jangan sampai maksudnya orang Makassar yang turun membela beliau gitu loh. Teman-teman, Peta Guru ini seorang tokoh ya di Makassar untuk
teman-teman ketahui. Beliau tokoh dan saya kenal beliau. Gitu peta. Ada Masya tanda-tanda Allah. nggak yang kuning-kuning di mualim peta, Sensei? Alhamdulillah. Yang kedua itu Ada saya peta pikir kuning nggak? Ada begini. peta kuning. Bang Zuma, alhamdulillah mas saya pikir apa sih yang mereka itu permasalahkan terhadap antum kan? Itu cuman satu saya rasa, cuma iri gitu loh. Nggak Ya, usah itu aja penyebabnya. Iya. Orang kalau nggak punya panggung mau ikut-ikutan gitu, ini kan istilahnya antum-antum dengan orang-orang yang berkecimpung di situ kan semuanya itu kan alhamdulillah menurut saya sudah kenal baik Sugi, Bang Dito, semuanya itu orang yang ikhlas kok. Berjuang di jalan Allah itu ikhlas, nggak ada kepentingan gitu loh. Ngapain juga merekrut orang yang istilahnya nggak jelas ya kan? Meskipun kita ini istilahnya sama-sama umat Islam, tapi kalau visi dan misinya nggak jelas, nggak usah. Iya kan? Iya. Begitu aja. Iya. Itu kan merongrong Islam dari dalam itu. Apalagi nih apologet kan sensitif. Bang Zuma itu udah, waduh, apa yang kurangnya beliau itu mendakwakan itu loh. Bertarung apa segala kan udah ngelihat semua buktinya. Ngapain juga istilahnya mau mau menjelek-jelekkan beliau? Kau udah tahu lah siapa Bang Zuma itu. Justru kita ini ya kalau ada yang berani-berani, insya Allah Makassar itu siap. Beliau ini jangan salah. Beliau ini aset kita, aset dakwah kita, apalagi dalam dunia apologetik seperti itu. Masya Allah peta. Tapi kapan saya bisa sungkeman ini peta? Insya Allah lah, kan kita biasaan kan. Itu aja terus. Insya Allah. Allah. Dulu ada ponaan itu yang titip salam dari Peta Buyung. Saya bilang, iya saya kontak beliau hilang. Dari Ustaz Alwan kontak di saya itu hilang. Tidak ada lagi di HP. Oh iya. Di Kan DM nanti Peta. sering jadi ketemu dengan anakku, toh sepupuku. Siap yang mana ini? Uli. Sering jadi nongkrong di Hobbit. Oh iya. Iya, Betul, sering. betul. Iya, saya lihat pernah jadi berfoto dengan dia. Saya bilang, oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya saya Abang Zuma, saya bicara dikit aja. Saya mau turun. Silakan Peta. Makasih banyak Peta. Salamnya dengan teman-teman semua ya. Siap. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk saudaraku yang di bawah Tuan Guru tadi, janganlah kayak gitu, turunkan. Itu guru Gurunda lo, orang kampung Gurunda. Iya, Ah, beliau betul. kenal. Beliau salah satu orang. Mohonlah orang netizen, kalau Z tadi boleh lah, kalau itu takkan mungkin lah ya. Tolonglah pengertian. Gurunda akan berdebat. Ini sebentar ini saya simpan di room sama Bang Faruk, Bang Dio pun moderator. Saya mau sholat dulu. Di sini saya udah lambat ya. Jangan gitu, mohonlah ya netizen ya. Lanjut Gurunda, mohon maaf atas tidak kenyamanannya dengan netizen. Lanjut Gurunda. Enggak apa-apa, santai aja kita. Ya, Dinda Dio kenapa komalnya akunnya di tombak-tombak juga? Enggak kan ini Bang Dio, Monica Bang Dio. Siapa noise kali ini? Ini noise. Saya hujan deras di sini. Dia lanjut aja dulu sebentar. Oh. Ya, siap kan aku. Aku lagi di bawah tol ini kan aku. Makanya tiba-tiba hilang sinyalnya. Bang Dio. Aku mau sholat, udah lambat sebenarnya sholatnya ya. Bang Dio ke monitor, Bang Dio yang menaikkan apa ini? Menaikkan hotel ya. Menaikkan hotel kan Bang Dio kan. Aku sholat dulu sekitar 20 menit lah. Oke, siap. Oke. Bang Faruk pun lagi sholat lagi. Siap. Ada pula yang statement dengan Datuk turunkan katanya, ya Allah, ngeri-ngeri kali lah. Lanjut. Bang Naga, ini kalau misalnya Bang Valen mau masuk ke sini debat diperbolehkan nggak? Diperbolehkan Boleh, sama masuk Kristen. Ada si Kristen itu ada di bawah, tapi dia pakai suaranya bukan suaranya, suara efek. Kristen masih minta naik Bang yang Bang Netos.
Jadi siap, tidak siap. saya naikkan karena dia bukan pakai suara sendiri. Suara itu apa? Suara di TokTok. Panggilkan Kristen boleh, Umar pun boleh ke sini. Lanjut. Kita nggak naikkan Oten. Aku kan udah follow, ini kita udah berteman dengan ini kan, atau dengan aku satu lagi. Ya udah, ini udah berteman kita. Lanjut ya. Aku Bang Dio, tinggalkan dulu Bang Dio ya. Ya. Aku sholat dulu. Naik aja. Valen sama Tristan naik aja. Jadi aduh, kita ini ingin mencari solusi, didiamkan tambah menjadi tambah injak kepala, diajak diskusi baik-baik, framingnya kemana-mana. Cemana Lan, aku juga bingung mereka ini mau apa sih sebenarnya. Ini Bang Dio pertanyaannya ini pertanyaannya. Debat atau tabayun yang diperbolehkan? Apanya itu? Ini naik ke atas ini diizinkan untuk debat atau untuk tabayun? Izin Bang Leflos, Bang Leflos. Ya, saya boleh ikut ya Bang Dio ya. Saya berkomen sebentar. Ya, begini. Kalau dia mau si Tristan ini mau bertabayun di sini boleh. Tapi saya minta ya. Saya ini pribadi saya sendiri ya, bukan pribadi saya. Fitnahnya terhadap Ustadz Muhammad Hanafi, fitnahnya kepada yang lain, tolong kalau dia itu mau bertabayun, minta maaf kepada mereka. Karena saya sendiri pun ikut terbawa-bawa karena dengan Desi Tristan ini, karena saya membela ustadz kita yang difitnah oleh dia ini. Makanya saya pun serang secara pribadi, dibilang saya itu berzina dengan Fauzi Al-Qadri. Jadi pertama gara-gara saya membela Bang Andi Silitonga, karena waktu itu saya di DM sama seseorang untuk Bang Datuk itu Bang Andi Silitonga di binatang-binatangi sama si Tristan katanya. Nah saya waktu itu di Kamalnya Dance, saya datang saya bela Andi Silitonga karena dia narasinya kepada Bang Andi Silitonga mualaf kita sebagai seorang pejuang tauhid, pejuang kita, seorang apologet juga. Itu dianjing-anjingnya sama dia. Kemudian dia fitnah Ustadz Muhammad Hanafi. Demi Allah saya dengar sendiri dengan telinga saya. Jadi kalau dia mau bertabayun, tolong kepada yang mereka fitnah ini, ya kepada yang mereka dia fitnah ini, tolong dia bertabayun minta maaf. Itu aja Bang Desa Plus. Lanjut, makasih. Nah ini kalaupun debat sama siapa? Ini nanya. Langsung aja, langsung sama Bang Zuma aja. Karena kan yang bersangkutan itu kan Valen sama Tristan. Maksud aku begini loh Bang Neflos. Kita ini kan sesama muslim. Kenapalah tiap hari yang digibahin tuh Bang Zuma terus, APII terus, Bang Zuma terus. Ada apa gitu loh. Kalau memang seandainya APII ini punya kesalahan, kekeliruan, atau Bang Zuma ini punya salah atau keliru, silahkan dinasehati dengan baik. Bisa DM, bisa dihubungi. Nggak susah kok cari nomor mereka ini. Nah, tapi kalau seandainya udah kami pengennya diskusi, kami maunya ini biar umat tahu, ya udah Bang Zuma open kok, dia terbuka dia. Nah, Bang Dio mau tahu jawabannya secara terbuka atau tertutup? Kalau Ani udah tahu jawabannya kenapa? Ya bebas, enggak maksudnya tiap hari kan mereka gibahin tuh. Ya udah. Ya, ada alasannya loh Bang Dio. Bang Dio mau tahu alasannya terbuka dari Ani atau langsung dari orangnya? Enggak apa-apa, langsung dari orangnya aja biar sama-sama puas kan gitu. Oke. Kalau aku gini Bang Neflos, kalau aku pribadi sama si Tristan itu aku secara pribadi aku nggak ada apa-apa sama dia. Cuman kalau dia bernarasi tentang Syiah, kemudian dia menghantam teman-teman Muslim, kemudian dia debatin, dia maki-maki. Aku punya semua bukti-bukti itu. Kak Fauzia dimaki-makinya. Nah itu banyak. Maki-maki udah nggak betul. Maksudnya Ani juga jahil Bang Dio maksudnya kan. Ani juga jahil kayak gitu. Memang untuk cari untuk asyik. Tapi kalau maki-maki enggak lah. Janganlah kalau maki-maki. Udah pernah maki-maki kita di rumahnya Bang Blender. Pernah dia naik di rumahnya Bang Blender. Nantang-nantang aku segala macam. Aku jujur aja Bang. Kalau memang kita ini seorang Muslim, kalau mau berdiskusi dengan baik, ayo kita terbuka, open, ahlan wa sahlan.
Ya, Kalau mau adu fisik, Bang Nevio, ya, boleh dipanggilkan Bang Andi Silitonga. Dia anjing-anjingkan Bang Andi Silitonga, maki-maki. Ya. Ya, jadi ini bukan Iya, masalah. kalau mau adu tarung sparring bisa. Aku open, terbuka aku, Bang. Kalau mau bilang dia tuh sok jagoan, memang jagoan aku. Mau apa coba kalau mau memang aku jagoan? Kalau Tristan mau coba, ayo aku siapkan ringnya di sini Jakarta sini. Tapi harus ada perjanjian dulu. Kalau ada apa-apa ya jangan saling menuntut di pihak kepolisian. Kita murni olahraga, tarung bebas. Begitu. Jadi kalau mau diskusi, ayo. Kita sesama muslim harusnya kalau dia merasa dia punya ilmu, harusnya dia dukung, dia bantu teman-teman muslim di sini. Bukan malah dia debatin, bukan malah dia ceng-cengin, bukan malah dia musuhin. Bukan begitu. Jadi kalau mau, ayo kita diskusi baik-baik di sini, kita buka open. Ada Bang Zuma udah ada, tinggal Valen masuk, tinggal Tristan masuk. Dia mau syaratnya yang bagaimana? Ayo kita penuhi. Begitu. Dia kompor. Iya, memang aku kompor. Kenapa kalau kompor? Iya, saya sendiri ya, bukan saya mengandalkan diri saya. Iya. Ya, kan iya, Bang Dio kan kita kan kemarin kan sama dia, Bang, berdebat sama dia, ditantang kan Bang Dio. Ya. Kalau aku enggak suka basa-basi itu. Kalau memang benci, mau baku hantam kita. Gitu loh. Jadi saya sendiri pun ada sebuah, mungkin saya kesleo ya, sebagai manusia saya wajar ya. Kenapa nggak di DM saya? Tapi malah dibikinkan YouTube saya. Kurang ajar kan? Nah itu dia. Dibikinkan YouTube saya tentang ada sebuah hadis. Assalamualaikum Bang Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Zuma masih monitor Bang Zuma? Masih. Iya, rupanya Sinhan Bang Faruk di bawah nonton. Titip salam buat Bang Zuma katanya. Masya Allah. Sinhan Bang Faruk ada di bawah dia. Udah disampaikan ya Sinhan ya. Salamnya Sinhan ya. Mantap. Ini lagi ada yang bilang ini nasihatin, kalian kira gampang menasihatinya. Ada yang bilang satu kubu sama Bang Umar. Nih saya tunjukin ya, ini saya SS nih. Nih emang susah kali penguasa virtual ini. Nih, ini nomornya nih. Boleh digedein gak sekali? Malim. Sekali aja, bentar aja. Digedein bentar aja. Ini bandel sekali. Dibesarin Bang Dio. Nah itu saya blokir dari tanggal berapa tuh? Beliau itu Bang Umar. Dari tanggal 28 bos. Dari Oktober. Satu kubu, pantek satu. Maju kalian semua 2.900 orang sini. Udah gedein lagi Sensei. Malim. Ya gitu aja sih kalau aku tuh gini lah Bang Nevlos ya. Tristan sama si Umar ini kan ngakunya kan muslim, tapi tiap hari gibahin APII, tiap hari gibahin Bang Zuma. Kenapa enggak kita duduk satu komal aja, kita selesaikan gitu loh. Apa sih yang menjadi keberatan mereka tuh apa? Bang Zuma sering ulang-ulangi kok, kalau saya salah, saya siap ngaku salah, saya siap kembali bertaubat, beristighfar, minta maaf. Iya kan? Hampir tiap hari tuh Bang Zuma tuh ngomong kayak gitu. Jadi kalau memang mau diskusi ilmiah, ayo kita diskusi ilmiah, gas. Tapi kalau mau tes kaleng, ayo, Bang Zuma bukan kaleng-kaleng, aku tahu. Oke, berarti Bang Dio diizinkan ya, biar saya ke sebelah lah. Diizinkan ya, Bang Dio ya, berarti ya, sini ya. Siap. Oke. Siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan begitu kan? Daripada lama-lama capek-capek, ngapain coba terus menerus kayak gini? Kita nih sebagai seorang muslim, kita menjaga ukhuwah persaudaraan. Diperintahkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka perbaikilah, damaikanlah di antara saudaramu itu.
Bosan aku lihatnya kayak begitu terus. Di framing-framing sama Kristen mereka akrab, berkasih sayang. Tapi ke APII, ke Bang Zuma, teman-teman debaters yang lain disikatnya, digibahinnya. Maunya apa coba? Maunya aku tuh ya udah kita selesaikan aja gitu loh. Bagus gak sih niatku? Oh, betul bang. Iya kan? Sudah Betul, selesai. Kita adakan diskusi besar-besaran di Komal siapa? Ayo ada Bang Zuma mewakili APII, ada Valen dan Tristan yang selama ini mengkritik dan menggibahi APII. Selesaikan di situ di hari itu juga selesai. Habis itu kita bersaudara. Nggak ada lagi iri hati. Kan begitu. Itu solusi pertama. Opsi pertama. Kalau opsi pertama ini kalian nggak mau, ya udah opsi kedua baku hantam aja kita udah. Nggak usah. Janganlah Dio, kau ngomongnya begitu gini kita cuma. Nggak udah laki-laki kita laki-laki. Saya orang Makassar saya. Nggak tega saya lihat saudaraku digituin terus. Langsung aja tutup poin aja. Kalau mau baku hantam, ayo kita urus suratnya, kita urus izinnya seperti apa. Habis baku hantam nanti kalau ada yang apa-apa, jangan ada tuntutan. Bagaimana? Begitu aja udah. Kalau kalian bilang malah sok jagoan dia, memang aku jagoan. Mau apa kalian kalau aku jagoan? Udah. Jadi nggak usah banyak cincong lagi, udah kan? Daripada begitu tiap hari diajak diskusi nggak mau, diajak sparring pun nggak mau. Terus maunya apa? Mau begitu terus? Mau sampai kapan? Dosa terus kalian. Habis semua pahala-pahala kalian itu diambil oleh Bang Zuma. Kenapa? Tiap hari kalian gibahin dia. Iya toh? Betapa baiknya aku nih carikan solusi buat kalian. Daripada habis pahala kalian tiap hari gibahin. Aku tahu bagaimana narasinya si Tristan itu, tahu aku. Bukan aku merendahkan lah. Kalau kalian bilang Tristan itu hebat, dia kuasa Al-Quran, kuasa hadis. Aduh, Bang, udahlah. Coba buktikan di sini coba. Aku dampingi Bang Zuma. Mau bahas Al-Quran, mau bahas hadis. Tristan tuh nggak ngerti bahasa Arab. Itu poinnya aja. Bahasa Arab ini nggak kuasai. Apalagi mau bahas hadis, bahas mustalah hadis, mau bahas tafsir. Aduh. Udahlah dek. Udah dek. Malu, ku permalukan. Tapi aku nggak mau kayak gitu. Mau aku begini. Udah kalian kan punya masalah sama Bang Zuma, ya kan? Oke, kita selesaikan. Kita diskusi biar tertutup semua celah-celah atau pintu-pintu bagi Oten untuk menjatuhkan Islam. Kan begitu? Enak kan? Selesai. Atau opsi ini kalian nggak mau, ya udah kita opsi kedua baku hantam kita udah. Mau apa lagi? Selesai. Janganlah Bang Dio. Janganlah. Opsi kedua tuh janganlah. Iya, saranku jangan. Aku bukan apa teman-teman ya. Kita laki-laki nggak besar mulut ya. Iya. Kita laki-laki gak besar mulut. Kayak Bang Faruk saja udah saksikan ya. Itu kalau bener kata Bang Zuma, itu gak perlu waktu panjang, banyak 1 jam, 5 menit gak perlu. Satu gerakan tumbang. Aku sebesar ini aja, satu gerakan dibikin singhan tumbang aku. Aku tumbang. Betul. Luar biasa memang. Gerakannya itu luar biasa. Pukulannya pun luar biasa. Gini, tumbang aku tumbang aku. Ya, karena aku tahu itu. Betul. Karena gini Bang Faruk, aku pernah ikut di Sotokan. Asosiasi kami itu di Sabah. Kalian bisa cek di mana di Google ASK. Association of Sotokan Karate. Aku pernah main di situ. Jadi aku tahu di Black Panther di Makassar pun, ketika aku sudah di Makassar, aku cari tuh Black Panther. Umiku, ibuku larang, jangan kau masuk situ katanya. Kenapa? Keras dudui. Maksudnya terlalu keras itu di situ. Jangan, enggak mau dia saya rusak main di situ. Karena memang Black Panther tuh keras sekali latihannya. Jadi aku tahu itu. Aku pernah sparring kumite 1 ronde langsung KO aku. Aku lawan siapa? Yang ku lawan tuh senpai, anaknya sensei. Dia sabuk coklat, aku baru sabuk putih waktu itu. Jadi apa yang bilang Bang Zuma itu jangan 1 jam, terlalu lama itu 1 jam. 1 gerakan bener itu, dan mereka punya gerakan-gerakan itu. Artinya kalau memang mau pilih opsi kedua itu, gitu loh. Tapi kalau aku pribadi ya udah kita opsi pertama aja. Iya, jadi jangan teman-teman gini Bang Dio, jangan teman-teman pikir di oktagon itu bisa menang nasib, nggak bisa. Anda bisa menang nasib ya kalau ya tarung jalanan. Menang nasib Anda mungkin pas Anda jatuh mau diserang, sebelah Anda batu ada beroti, menanglah Anda.
Tapi kalau di oktagon jangan lah. Kecil kemungkinan Anda menang nasib kawan. Kecil. Seram kali teman-teman, seram. Nekat loh Bang Faruk. Ngeri kan? Dikiranya oktagon tuh ada apa kayak ada atau bisa lari. Kalau tarung jalanan bisa lari kita kan. Kalau di oktagon gimana? Kok mau lari? Kalau lari KO. Aku kejadian ini Bang Dio, kejadian aku Sabtu lalu ini. Jadi sinahanku manggil aku di depan lagi ngelatih dia kan, ngelatih orang. Aku dibikinnya jadi barconnya kan gitu. Cuman posisi nggak siap. Memang bagian tubuh yang diambil dia pas, bagian otot. Ya kan otot dada Bang Faruk kan besar kan. Dihantamnya. Waktu itu nggak terasa Bang Dio, cuman agak gitu. Besok paginya Bang Dio, sesak napasku Bang Dio, sesak napas. Payah aku benar. Dan matiku yang keras ada pukulan Sinhan itu semalam. Bang Faruk, sebesar aku loh. Ini Bang Faruk, ini loh Bang Dio. Badan sebesar aku loh. Dimana aku bench press latihan dada 160 sampai 180 kilo angkatanku loh. Paginya sesak napas. Coba-coba. Ya, jangan cobain lah ya. Lanjut. Nah itu dia, begini Bang Faruk ya, aku cerita pengalamanku ya. Aku pernah kena Mawasigeri, tahu kan Mawasi Geri kan? Nah itu kena pas di pundak leher bagian belakang ini loh, apa namanya nih? Langsung pingsan aku Bang Faruk, langsung gelap itu, langsung kicken aku. Mau ngapain coba nggak bisa ngapa-ngapain, langsung terkapar langsung ganti. Asli itu, itu yang ku lawan tuh senpai loh. Itu muridnya senseiku, anak kandungnya. Memang dia pelatih senior juga di dojo kami itu, dia pelatih senior. Azman namanya. Habis aku. Bang Zuma ini bukan kaleng-kaleng, bukan sabuk putih, sabuk coklat, bukan. Black belt, sabuk hitam dan 2. Kalau model Kristen yang cungkring kayak gitu, aduh. Makanya aku bilang jangan pilih opsi kedua. Opsi pertama aja udah. Kasih sama saya aja Bang Dio, kasih sama saya aja. Betul itu. Opsi pertama aja lah teman-teman ya. Jangan opsi kedua lah ya. Demi kebaikan bersama, opsi kedua lah. Kita laki-laki ini nggak besar mulut. Sanggup kita makan, nggak sanggup kita jalan di tempat gitu loh. Nggak usah besar mulut lah. Tidak ada dalam Islam diajarkan kita mati konyol, nggak ada. Tidak ada dalam Islam kita diajarkan tarung konyol, nggak ada. Setiap gerakan kita itu, setiap perbuatan kita itu sudah melalui pemikiran dan juga pengkajian yang dalam. Nggak ada yang konyol. Mana tahu menang, nggak ada itu. Ya, naiklah. Kalau mau diskusi kita tunggu aja nih. Valen sama Tristan nih berani nggak mau ini. Nah ini ada Bang Dio, ini tadi Ani udah di sebelah. Jadi gini, ini Ani nyampaikannya ini ya lengkap aja gitu. Di sebelah itu ada Taufik dan ada Bang Tristan. Ya kan? Tadi Ani udah bilang ruang debat sudah dibuka, tetapi yang diizinkan masih 2 orang, yaitu Bang Umar dan Bang Tristan. Nah, Ani tanya sama Bang Tristan, Topik kan juga pengen ikutan tuh, juga. Undang saya ke sana. Nah, terus Ani tanya, Bang Tristan, kalau Bang Umar nggak bisa hari ini, Bang Tristan sendiri mau nggak? Mau. Tapi dengan catatan, dari dulu setiap mau debat katanya diturunkan atau di-mute. Bagaimana penyelesaiannya? Kan kayak gitu tuh. Ditanya apa jaminan bahwa dia nggak akan diturunkan gitu. Tadi nanya beliau itu. Langsung datang ini, langsung datang ke sini. Oke, jaminannya Bang Faruk cabut semua admin. Adminnya cuma 1. Admin cuma 1. Oke, siap. Oke, siap. Bang. Cabut semua admin, admin cuma 1. Bang Faruk pilih siapa admin yang dia tunjuk. Aku atau Bang Naga enggak apa-apa, enggak masalah. Kemudian setelah itu berarti ini untuk Bang Dio izin. Ini berarti hanya untuk Bang Tristan ya? Bukan Topik belum diizinkan di sini kan? Enggak, begini Bang, sebentar aku jelaskan ya. Bang Faruk dan Bang Faruk dan adminnya nanti itu bersumpah atas nama Allah. Kalau mereka main turunkan, siap dilaknat. Itu konsekuensinya kalau mereka main turunkan. Dan aku yakin Bang Faruk atau hostnya nggak akan berani berbuat seperti itu. Supaya Tapi gini juga Bang Dio. Tadi Ani udah bilang masalahnya sama Bang Tristan. Bang Tristan tahu nggak dari dulu Bang Tristan diturunin kenapa? Karena Bang Tristan itu nggak ngasih kesempatan orang ngomong. Maksudnya ngomong terus gitu. Maksud Ani tuh gini juga. Bergantian kan? Apa jaminan?
Makanya Anda juga minta bargaining ke sebelah tadi. Maksudnya Anda mau minta bargaining, gimana caranya supaya bisa bergantian, nggak barbar gitu loh, nggak langsung boleh ngomong terus gitu maksud Anda kan? Ya, nanti kan diatur waktunya. Satu itu Bang Dio. Oke, siap. Nah, jadi kalau satu itu Bang Dio. Yang kedua, dia framing mau turun sendiri kan kayak kemarin kan begitu di roomnya Bang itu kemarin Bang Fandi Ahmad, dia kan turun sendiri, sudah naik dia turun sendiri, terus dia buka room, dia bilang dia diturunin, diblokir, padahal nggak ada yang blokir dia, nggak ada yang turunin dia. Nah makanya aku bilang, nah ini yang kedua ini Bang Dio, ada lagi yang kedua. Yang kedua ini ruang debat ini atau tabayun ini dibuka nggak untuk Taufik atau nggak dulu? Nah begini, Taufik kan izin Bang Dio, Bang Dio. Ya, Iya, Bang Dio, kalau untuk si Taufik. Tunggu dulu Bang Dio, Bang Naga. Gimana? Sabar dulu Bang Naga. Jadi gini, kalau nanti naik dua-dua, Tristan sama si Tuan Tungki, kan Bang, nanti ribut. Mending satu-satu, karena nanti kalau memang Tristan naik, satu-satu aja ya. semua ini turun ini, Oke, semua siap. turun ini. Pak Ustaz Sugi, Bang Dato, yang tinggal Bang Dio aku pilih jadi moderator. Bahkan aku pun diem. Selama diskusi aku nggak akan bersuara. Kalaupun aku bersuara itu karena ditegur sama TikTok, diminta untuk bersuara. Kalau nggak kena rungkat itu. Semua turun. Yang tinggal Bang Faruk, Bang Dio sama Bang Zuma, sama Bang Tristan. Iya, gini. Yang diskusi. Bang Faruk, Mualim, izin Mualim. Maksudnya gini Mualim. Tadi Bang Tristan juga bilang begini. Bang Dio kan ibaratnya berarti keberadaan Dio ini untuk menjadi pengawas. Nah, Bang Tristan juga pengen ada di situ untuk jadi pengawas doang. Jadi kalau nanti misalnya ada ketidakadilan dan seterusnya, jadi seolah-olah ada boleh, Bang, gitu loh boleh. pengawasnya. Yaudah. Gimana Bang Bukan Mualim? naikkan si Tuan Setuju ya? Tungki, tapi dia jangan ngomong ya. Enggak, Dia pun tidak Tristan akan aja. bikin jadi Bang Tristan moderator aja. ya. Enggak, Bang Tristan Jangan, aja. logika jangan. Apa Mualim? Soalnya. Tristan aja. Bang Tristan aja. Jadi nanti ada Oke, siap, ada siap, Bang siap. Nevlos sama aku di atas. Nanti yang diskusi itu Bang Zuma sama Tristan berdua. Siap. Oke, siap. Jadi Next sebelah ya. yang di Siap, atas siap. Komal itu cuma lima orang. Ada Bang Faruk, ada saya, ada Bang Nevlos, ada Bang Zuma sama Tristan gitu. Oke, ini ku hapus semua moderator nih Bang Dio ya. Ku hapus semua ya. Logika Bang ya. logika itu. Iya, nggak usah logika itu nggak usah. Dihapus dulu semua moderator Bang. Dihapus semua, nol semua. Abang pilih satu moderator. Untuk sementara. Nanti kalau memang aku yang dipilih, nggak apa-apa aku. Nanti Bang Naga moderatornya setelah diskusi dikasih lagi, balikin lagi, gitu nggak apa-apa. Kalau tuan logika nggak usah lah, si logika topik itu nggak usah lah. Ngapain lagi kan sudah ini kan? Ini kan kalau untuk logika, jangan nggak perlu karena dia berdebat itu tidak ada perlunya karena udah berapa kali Bang Juma dapat dengan si logika Tungki itu nggak ada itunya. Dia hanya mau cari itu aja, tidak perlu. Tapi dengan Kristen boleh. Kalau logika Tungki itu jangan, tidak boleh sama apa musyrik itu. Itu aja. Udah nggak usah kalau kan udah mubahalah. Jadi tinggal tunggu hasil mubalahnya aja. Nggak lama kok, nggak sampai setahun itu insya Allah. Doakan amin ya rabbal alamin. Itu kita doakan aja itu. Karena udah di room itu apa di room sebelah kemarin dulu waktu Bang Juma yang sampai di framing. Bang Juma menangis katanya, menangis. Di framing sama hotel begitu dahsyatnya di framing. Ya udah Tristan aja udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Naik dihapuskan semua dulu ya permintaan naik ya. Wabarakatuh Bang Len. Abangku, gimana Bang? Sehat Bang? Masih di Medan Bang? Masih Medan. Alhamdulillah. Allah bersamamu insyaallah. Allah mudahkan urusannya Bang insyaallah. Dimudahkan semua Bang. Bang Faruk dihapuskan dulu permintaan naik di bawah atau si The King hapus dulu permintaan naik itu. Kalau enggak itu apa ini susah. Hapuskan dulu. Siapa yang ngajak kering tadi Bang Leo? Apa Bang? Di Kristal. Enggak, aku kasih opsi abangku. Jadi maksud aku begini, daripada nih Tristan sama Valen ini tiap hari gibahin Bang Zuma, Bang PII. Siap. Bang Dio itu aku kalau ada yang request yang atas nama Detik Channel itu Bang Tristan. Ada nggak? Molim. Channel bentar. Bentar ku cek Bang ya, dicek ya, kami cek bentar ya. Iya. Detik Channel nggak ada Bang.
Gak ada bang. Detik channel nggak ada. Iya. Aku hapus dulu ya kawan-kawan ya. Mohon maaf nih buat teman-teman Iya, yang apa. Kalau dia naik saya turun. Iya, lanjut. Jangan dulu, belum tentu dia mau datang itu Kristen itu. Kemarin Tapi juga gitu kok. kalau opsi kedua saya yang buat Kristen ya saya ya. Nah, jadi gitu abangku, Bang Glenn. Jadi aku kasih opsi daripada terus menggibah di belakang, aku bilang mending diskusi terbuka aja. Kalau memang ada kesalahan, ada kesilapan, kita bisa saling koreksi, saling memaafkan. Kenapa? Karena kita ini kan sesama muslim gitu loh. Nah, kalau opsi pertama ini nggak mau juga, mereka nggak terima, ya udah pakai opsi yang kedua. Baku hantam aja Ya, kita udah. Teman-teman tetep layar ya, tetep layar apa kalau ada love orange-nya di absen love orange-nya ya teman-teman ya. Ini belum ada loh Bang Neflos, belum ada minta itu detik channel Bang. Dipromosi dulu ya. Bagi saudara yang mau itu tolong di tap layar ditembuskan 101k ya. Ditembuskan itu baru 750 di tap layar love orange. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Parusiani Par 44 dan ini di-share langsung juga dari akun YouTube Jukfili Abbas dan Ustadz Sugi ya. Kristiologi ya, biar Ustadz Sugi marah. Dan Baluap TV disediakan juga ini YouTube ada 9 YouTube siaran langsung ya. Di tap layar saudaraku, di follow ya, akun di atas di follow di tap layar yang kencang, disampaikan 1M ya, sampaikan. Jangan lupa masuk ke akun YouTube The Real Parusiani 444 dan akun-akun yang lain, akun YouTube Ustadz Sugi, Bang Juma, Jukfili M Abbas ya, Baluap TV, dan akun yang belum bangkit Dio Pratama ya, yang belum bangkit ya karena lagi disalib. Lanjut. Ya, kalau si Tristan kalau mau opsi kedua sama saya aja ya Bang Leo ya. Please. Oke, siap. Please sama saya aja. Sama saya aja kalau Kristen itu nggak ada. Ya. Kalau opsi kedua saya buat perjanjian di atas kertas, saya yang mati atau dia mati itu aja. Kalau opsi kedua itu nggak ada itu, suruh ini aja, pakai akun asli aja. Oke, semua permintaan naik udah kita hapus. Tuh, Bang Neflosnya mana? Lagi negosiasi mungkin, lagi negosiasi. Bang Neflos lagi Sudah ke kita akun sebelah, ke akun tetangga sebelah. Ke akun tetangga sebelah. Udah teman-teman jangan minta naik lagi, teman-teman muslim, udah ya. Silakan Tristan naik pakai akun asli ya, jangan pakai akun abal-abal. kalau ada dia turunkan saya aja Bang Leo kalau ada dia. Ya, siap. Saya dengan senang hati saya mohon sekali kalau opsi kedua kasih sama saya. Insya Allah Bang, aman itu. Nanti ini gurunya Bang Juma ya, guru Bang Juma orang sana nanti akan dikosongkan juga. Kalau Kristen pun kami diturunkan semua juga ya. Turunkan semuanya. Ini beliau ya. mungkin ada mungkin beliau ada ingin menyampaikan. Ada yang mau disampaikan? Iya, terima kasih. Kalau saya pikir sebenarnya ini nggak ada masalah, cuman kecemburuan aja menurut saya. Orang-orang macam mereka itu kan maunya itu pansos gitu dengan Bang Zuma gitu loh. Dan saya yakin itu apa sih, kita kan sudah pernah menyaksikan mereka debat, mereka istilahnya berargumentasi dengan pihak lawan itu juga nggak ada ilmunya gitu loh. Padahal kita ini masuk di komal-komal itu kan sifatnya edukasi gitu loh. Kita pengen ada istilahnya perbandingan agama dan itu kan sudah dipresentasikan umpamanya Bang Zuma dengan kawan-kawan di APII gitu. Nah, mereka itu kan istilahnya cuma nyari sesuatu yang sifatnya itu recehan gitu. Terus dakwahnya juga saya lihat nggak ada juga yang mau izalil sana gitu.
Apalagi umpamanya macam kita ngelihat Umar gitu kan. Apa coba yang kita mau cari di situ ilmunya gitu. Makanya dia itu karena nggak dapat panggung, ya udah ngerecokin kan gitu. Coba sebentar lihat aja sebentar kalau si dia naik itu intinya itu pasti dia itu maunya istilahnya gelut-gelutan aja, nggak ada ilmu. Kan udah itu kan akun mereka berdua itu bukan 1-2 hari. 1 tahun kita lihat itu narasinya seperti apa gitu loh. Emang saya itu salut dengan antum-antum semua di API gitu. Memang visi misinya itu mencerdaskan umat Islam gitu loh. Apalagi yang ingin mengetahui terkait dengan mukarantul adyan itu kan, perbandingan agama. Ada Bang Dio, ada Bang Datu, ada Bang Mahadewa, apalagi Mas Sugi. Saya sudah lama bersahabat dengan beliau, Bang Zuma. Apa Ya, izin coba yang kita mau cari Izin gitu loh. Bang Peta dipotong ya. Ini di bawah diminta naik. Mana tahu Tristan ini Bang ya. Oke, Yang kita saya turunkan siapa turun ini? aja, saya yang turun. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini sebuah solusi nih teman-teman ya. Ini sebuah solusi. Jadi kita lihat ya, jika mereka tidak datang berarti mereka yang tidak menginginkan perdamaian ya. Mereka yang tidak menginginkan perbaikan. Masya Allah, sekran abangku, Bang Ato. Jazakumullah khair. Terima kasih. Jika Pak mereka Ustaz. tidak datang teman-teman, ya jika Bang Tristan tidak datang teman-teman, berarti beliau yang tidak menginginkan perbaikan. Beliau yang tidak menginginkan tabayun. Beliau yang tidak menginginkan adanya persatuan dan kesatuan dalam Islam. Apa yang disampaikan Bang Zuma tadi, Bang Faruk sudah menyimak, yaitu sebuah kebaikan ya. Karena gimana ya, Bang Zuma mau berdiskusi. Jika ada yang menyimpang atau yang salah dari apa yang dirarasikan beliau, apa yang disampaikan beliau, silakan diingatkan. Silakan disampaikan di sini di forum diskusi ini. Ya insya Allah Bang Zuma pun siap untuk meminta maaf kepada saudara-saudara sekalian nih, khususnya Bang Tristan. Tapi dengan perjanjian setelah ini jangan ada lagi ya gibah di balik layar ya atau di belakangnya Bang Zuma. Selesailah sudah. Ya. Jangan ada lagi omongan-omongan di belakang Bang Zuma, khusus tentang Bang Zuma ataupun API ya di balik layar Bang Zuma. Kita tunggu teman-teman. Apakah mereka mau datang? Kita sepakat ya. Moderator sudah saya hapus semua. Semua moderator sudah saya hapus. Tinggal Bang Dio Pratama. Nanti kalau Bang Tristan yang naik, semua ini kita turunkan. Yang tinggal Bang Dio, Bang Zuma, Bang Neflos sama akun hostnya itu sendiri. Tapi sampai detik ini belum ada permintaan naik, mungkin masih negosiasi. Sebenarnya apa sih yang mau dinegosiasikan? Atau juga diskusi kok. Setelah ini tidak ada gigi yang rontok kok. Setelah ini tidak ada yang rahang yang lepas kok. Gak usah takut. Pilihan kedua yang seram itu Bang. Kalau pilihan pertama itu gak usah takut. Oke, kita sapa tamu dulu. Charles buka mic-nya. Charles, sekali lagi saya panggilkan tidak dijawab, turunkan. Charles, buka mic-nya. Charles, Ya, kenapa Bang? agama apa? Kenapa Bang? Ngeri kali Bang Faruk, tidak ngeri. Hah? Iya, saya aja sama Bang Dio ditantang sama Tristan. Kan gila namanya. Apa yang saya dapatkan dari dia? Kalau debat kita itu debatnya di atas ini aja, di atas ring aja. Seperti Bang Dio bilang, kan dia bikin PT. Kita tunggu aja nih. Kalau Tristan nggak datang ya, berarti cemen dia. Dia kemarin juga begitu di roomnya Bang Fandi Ahmad, nggak datang juga. Oke, Mister Iso. Siapa? Mister? Ya bang. Agama apa? Alhamdulillah, Islam. Ada yang mau disampaikan sebelum diturunkan? Kok diturunkan? Kenapa bang? Karena room kita mau kosongkan. Hah? Kok dikosongkan? Kosongkan. Kenapa tidak dikosongkan semuanya? Ini untuk Oten Bang Irsan. Mister Irsan, ada yang mau disampaikan mungkin? Bang Juma memang Oten ya Bang Juma? Oh, a'udzubillahi min dzalik. Anda, ya udah Bang Dio. Ini kayaknya turun aja lah.
Bang Dio, urusan Bang Dio, Bang Dio kan koordinator. Urusan Bang Dio, urusan Bang Dio, turun aja lah. Turunkan dulu. Gimana nih nggak jelas nih? Turun aja lah. Turun aja lah. Berdatang bertamu ditanya baik-baik. Tunggu aja kita pula yang teman-teman ya. diaturnya. Aku juga Iya, aku lagi posisi ini mau isi pengajian jam 2 ini. Kalau sampai jam 2 dia nggak datang ya udahlah. Saya ya yang saudara yang di bawah ya. Karena kenapa saya mau ikut campur? Karena saya juga difitnah sama dia. Untuk yang di bawah, kenapa saya ikut campur, kepingin ikut campur? Karena saya sendiri difitnah kemudian sama dia, difitnah berzina dengan Fauzi Al-Qadri. Kemudian saya dengan Bang Dio sering ditantang berdiskusi sama dia. Ya, dia bikin fiti, dia bikin menjelek-jelekkan kami. Makanya saya ingin ikut dalam hati ini. Betul Bang Dio ya? Ya betul. Betul. Tanya Bang Dio. Dia bikin VT dong, dia bikin VT. Aku nggak tahu apa-apa. Teman-teman kirim, loh, Bang Dio mau diskusi? Enggak ada. Ini katanya sudah oke, dusta berarti dia. Nggak ada, aku nggak tahu apa-apa itu tentang VT yang dia bikin itu. Yes, paus lewat ya, paus lewat. Masya Allah. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap semua. Salam kenal dari Medan. Saya sering monitor Komal di sini, Bang Faruk juga, Bang Juma juga. Salam kenal semua. Saya ada di Bang Faruk juga kemarin tapi belum bisa masuk. Hanya salam kenal aja buat kawan-kawan saudara-saudara muslim Siap. dari Medan. Salam kenal, Horas, Pak. Ya, sama-sama Bang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya demi bela Ustadz kita, Bang Dio, Ustadz Muhammad Hanafi dia fitnah, Ustadz yang lain dia fitnah. Waktu itu saya dengar langsung, pas saya masuk, saya bertengkar sama dia. Seorang Ustadz Muhammad Hanafi dia fitnah sejadi-jadinya. Tuh para mana Tristan katanya Bang Dato itu yang typing di bawah tuh? Ya ada. Mana berani dia? Typing itu mana dia? Tristan? Berani nggak dia? Cuman banyak cengkoneknya si Kristen itu. Makanya saya mohon sama yang di sini kalau ada opsi yang kedua saya ikut. Saya gara-gara nggak mau lapor Bang Dio karena saya terikat dinas. Kalau nggak terikat dinas saya di dinas pemerintah saya kejar. Tapi gimana saya terikat? Nggak mungkin lah gara-gara kecil ini saya mengorbankan ini saya. Tapi kalau udah ada waktunya saya ngambil cuti. Kita lihat lagi lah gimana kelicikan apa lagi yang seberikutnya ya kan. Entah apa lagi alasannya, entah apa-apa lagi. Kita tunggu aja lah dulu ya. Salah, kalau bisa jangan berkawan. Jangan berantem. Bang Glenn. Netflix, selamat sore. Islam apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua diberikan kelindungan. Assalamualaikum. Ini ada apa nih abang-abang, Ustaz? Enggak ada. Ya. Memanglah mereka nih. Ada cerita nih Bang Dato? Adalah. Berulah lagi mereka nih. Dia berulah lagi. Tiap hari dia menggibahkan guru kita, menggibahkan api, menggibahkan saudara-saudara kita. Iya. Gini dia Bang Dato. Hotel nih kalau di medsos kuat. Dia bukan hotel. Dia aku Islam. Oh, gimana? Dia Islam. Oh, dia Islam. Aduh, mulut. Tapi tiap hari kerjanya menggibah saudara-saudara kita, menggibah ustaz kita. Jadi kita yang di sini juga merasa geram. Maunya apa? Itu yang kita minta. Maunya apa? Mereka ini. Maunya apa? Iya, saya sebetulnya penasaran sih sama tuh orang. Ya, dah. Oke Bang, Netflix nanti kita sediakan tempat satu buat. Siap. Oke, makasih ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nevlos pun nggak datang lagi ngasih kabar ini. Gak berani. Gak berani dia Bang Faruk. Marnongko, kok ngapain minta naik ke Marnongko? Makanya ya. Marnongko, udah habis tidak. Iya, makanya yang di bawah ya, saya tidak pernah mau masuk ketika ada Kristen masuk, saya keluar, langsung keluar. Saya langsung keluar. Kalau ada Kristen saya tidak mau. Tapi saya dengar tiap hari dia gibahin kita sama kita, ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita. Ya geram juga lah saya. Kemudian saya juga difitnah, kok pribadi saya difitnah. Ya, Assalamualaikum Bang Jojun, Islam Pakistan. Bang Jojun, selamat sore, Islam Pakistan. Bang Jojun, selamat sore Bang Jojun, Islam Pakistan. Bang Jojun. Lama kali Pak Tristan ini Iya, maksudnya secara online aja nggak mau muncul, gimana offline coba? Aduh. Online aja nggak mau, apalagi kalau offline. Ya, kencing di celana lah dia. Udah tadi Jojo udah duduk kok, udah muncul namanya. Udah muncul namanya tadi. Ya, nanti kalau ada Tristan, semuanya turun. Kita turun semuanya. Saya juga turun, tinggal Bang Dio dan Bang Zuma dan host, itu aja yang nanti tinggal. Penis, selamat sore. Islam Pakistan. Mau repot ini Bang Dio. Tendang aja Bang Dio. Enggak, nanti kalau datang siapa Tristan semua turun, hostnya juga turun. Hostnya juga turun. Iya. Bang, nanti kalau Tristan datang, yang lain kita yang di bawah, Bang Juma di atas semua, hostnya Bang Faruk kita turun ya, kita sama turun ya. Iya. Ya? Iya. Lagian Tristan ini kencing aja belum lurus, soal nantang kencing. Luruskan dulu tuh kencingmu. Bang Neplos kok naik turun lagi. Jatuh. Mungkin banyak permintaan yang nggak dihapus di bawah. Ada. Itu tadi ada yang nonton. Jadi gini, takut nanti molim di sini lama nunggu. Jadi bahkan tadi udah Ane bilang, udah lagi nih lah Bang Tristan, Ane bilang kita berdua lah, tandem lah, gas lah, bahwa Allah itu bukan Yodhe Favela. Kalau memang itu mau temanya gas gitu loh, yang penting sekarang lah, kan gitu. Ane udah paksa gitu. Banyak syarat lagi bahwa harus di roomnya Pak Wira yang netral gitu, diindikasi bahwa Bang Faruk sebagai host akan berpihak kepada Sensei kan gitu tuh. Terus Ane bilang gini lagi, Ane bilang ya udah gini aja lah. Kalau takut dengan keberpihakan, kita di Zoom, kita bikin yuk di Zoom, gimana kita bikin bantai-bantaiannya enak kalau di Zoom itu nggak dilihat orang. Di situ kan lebih seru gitu kita ngomong gitu kan. Terus ya setuju juga, cuman tetap aja besok hari Minggu habis zuhur gitu. Akhirnya tadi udah nih paksa-paksa bubar roomnya. Iya, Bang Neplos, saya titip ya. Kalau perlu dia rok, saya apa nyarok tuh? Mau yang mana roknya saya awalnya? Nitip saya sama dia. Kalau dia perlu rok, saya kasih rok bini saya sama dia. Saya belikan, dicepulir. Bang Neplos. Aku jujur Bang ya. Kecewa aku Bang. Kecewa gimana? Aku nyampe ini. Aku nih mau isi pengajian tadi jam 1.30 tadi mulainya. Aduh. Dan untuk acara ini aku tunggu. Aku nih dia udah di halaman nih, belum masuk aku nih. Ini di salah satu toko yang ada di Kota Depok. Dari tadi aku tungguin ini. Gara-gara ini aku tunda pengajiannya.
Kok jadi nggak jadi sih? Aduh, mati lah kita. Udah lah. Iya. Aku isi lagi. Tadi Ane udah bilang gitu kan. Soalnya hafal gitu. Tadi Ane udah bilang, Ane juga udah pernah debat kok sama Sensei gitu soal Dewa Molok. Ane kalah. Jadi Ane penasaran ini endingnya kayak gimana nih? Tema itu gimana gitu kan? Ane udah bilang gitu, Ane penasaran gitu. Yang mana argumentasi yang paling kuat gitu. Ayolah ke situ gitu. Tapi dibilang besok. Ya udahlah, udah males kayak gitu. Akhirnya bubar roomnya. Gak apa-apa. Udahlah. Besok jobnya saya siapkan jam berapa? Saya bisa siapkan jobnya. Bang Neflos, izin Bang Neflos. Bang Neflos, Paus sudah keluar Siap. dua loh Bang Neflos. Udah keluar dua Paus. Aduh. Saya belum dapat. Udah keluar dua Paus. Bang Neflos, jujur Gini ya. aja Bang Neflos, gini Bang Neflos, kalau dia takut, kalau dia curigai Bang Faruk itu tidak netral, kan saya dia bilang, satu patah kata pun saya nggak akan ngomong, saya akan mute. Kalaupun saya ngomong, jika dapat teguran dari TikTok itu, teman-teman kalau pernah jadi host, kalau host itu lama ngomong, nanti datang itu kayak puzzle. Itu puzzle itu nanti kita cocokkan, baru kita bisa gabung lagi ke live-nya. Setelah itu, host itu diminta untuk ngomong. Kalau tidak ngomong, berapa menit kemudian itu Komal rungkat. Karena host sudah terlalu banyak diam. Di luar dari situ saya tidak akan ngomong, saya tidak akan tanggapi apa yang dibilang Bang Zuma, tidak tanggapi apa yang dibilang bersama Bang Tristan. Gak mungkin lah kan hostnya turun juga, Bang. Saya janji. Enggak apa-apa Bang Faruk, yang jelas kan sudah berusaha nih. Yang jelas kan Kristen yang banyak alasan. Jujur aja Bang Faruk nih. Aku jam 1.30 waktu Indonesia Barat ini aku ada kajian di rumah salah satu tokoh yang ada di Depok ini. Sekarang sudah jam 1.46. Aku tunda. Aku bilang, "Pak, mohon maaf Pak, ini aku ada acara sebentar, kasih aku waktu setengah jam. Penting acara." "Oh ya, enggak apa-apa. Ustaz," katanya, "enggak apa-apa." Nggak jadinya sih. Aduh, Tristan. Kurang baik apanya kami ini? Kita sudah memfasilitasi. Ayo kita berdamai. Ayo kita bersaudara. Ayo kita cari solusi yang terbaik. Karena kita di umat Islam ini diperintahkan untuk menjaga ukhuwah. Itu coba Bang Neflos. Nggak ada lagi. Aku nggak ada niat apa-apa. Karena begini. Kalau mau adu argumentasi ya, aku sama Tristan ini. Jujur aja Bang Neflos. Aku rasa bukan lawanku lah si Tristan ini. Kalau mau bahas Al-Quran, jadi gini Bang Dio, tadi kan Ane tanya, kenapa harus besok? Ane tadi udah nanya Bang Dio, kenapa harus besok? Terus jawab begini, kasih kesempatan tobat 1 hari, kan begitu. Terus tadi ini ya, gua akan nanya Flos ke situ nanti di debat itu, gua akan nanya. Ane udah bilang dari awal, jangan dikasih tahu dulu lah, ngapain dibahas di sini? Gak apa-apa. Ane kasih kisi-kisinya. Apa yang akan gua tanyain di situ. Boleh nggak syahadat diganti dengan Yahweh? Kalau boleh coba bersyahadat pakai nama Yahweh, kan gitu tuh. Udahlah, ngapain dibahas di situ? Nggak apa-apa. Ini gua kasih waktu untuk tobat karena satu pertanyaan ini bakal putus, hancur. Jadi langsung Ane bilang tadi, serius Mualim, Ane penasaran ini endingnya kayak gimana. Ayolah sekarang lah, besok ngapain? Kenapa harus besok? Ngasih waktu tobat 1 hari. Ya elah, kalau tobat bisa dipercepat, ngapain diperlama? Sekarang aja kita bikin tobat yuk. Kan begitu di situ. Nggak usah, biarin aja lah, kasih kesempatan lah besok habis zuhur. Ya udahlah, udah malas kayak gitu. Udah malas, ya udahlah, langsung udah daripada nunggu percuma juga. Iya, enggak usah lah Bang, udahlah Bang. Abang udah berusaha juga, ya udahlah, enggak apa-apa lah. Jadi rugi lah ya tiketnya ya. Sebagai panitia udah jual tiket ya, Bang Neflos ya. Rugi banyak ya. Lah tadi diminta di room Ane juga. Ane bilang room Ane nggak bisa naikin orang, percuma juga. 120 menit syaratnya di room Pak Wira. Ya gimana ya, terserah lah. Akhirnya kalau udah banyak syarat susah. Ane juga jujur kalau kayak kemarin tuh pertandingan si Logika itu sama adu di atas ring sama Suganda juga banyak syarat, jadinya males lama-lama. Kayak gitu, ternyata udah kelihatan lah gitu. Kalau yang terlalu banyak syarat, aduh susah. Maksud Ani langsung bantai aja di depan, tas kelar. Maksud Ani kan gitu sebenarnya. Plus. Nep, gimana? Nggak jadi. Tadi udah disuruh ke sini, udah oke. Momot dicabut, moderator dicabut, cuman 2, Sensei versus Bang Tristan. Terus dibilang besok abis zuhur.
Terus kenapa harus besok? Dijawab, kasih kesempatan tobat 1 hari. Loh, kalau tobat bisa dipercepat, ngapain diperlama? Kita bikin tobat aja lah hari ini. Ayo kita ke sana, tandem lah kita. Kalau enggak, biar enak berdua kita yuk. Kita hajar. Gimana Bang Tristan? Yang penting jadi aja dulu, gitu kan? Udah lah, nggak apa-apa, besok aja lah, besok gitu. Ya udah, akhirnya bubar roomnya, nggak jadi. Padahal udah, ya udahlah. Kan dari awal saya memantau sih. Saya memantau dari awal. Antum kan tadi katanya udah ready mau ke sini, makanya saya nggak minta naik loh. Karena terhubung gagal naik ya saya minta naik. Kenapa sih? Iya, karena kan tadi syaratnya harus ke sana kemari. Jadi kayak penyambung lidah loh Bang Andi. Jadi kayak aneh dari sini penyambung lidah. Oh, room debat udah dibuka ke sebelah nih. Terus Bang Tristan, itu room debat udah dibuka. Kasih syarat katanya momot dicabut, ke sini lagi aneh. Momot harus dicabut, nggak boleh ada momot, disetujuin, ke sana lagi aneh. Itu udah setuju tuh momot dicabut. Gitu gimana? Besok aja. Jadinya ini aneh ke sini lagi. Jadi aneh udah mondar-mandir nih, bolak-balik. Kalau ongkos berapa kali itu coba? Bolak-balik. Intinya udah kalah di ongkos jadinya. Izinkan aku Kanda Handi. Jadi intinya kan ini banyak alasan, ya kan? Kalau mau dibilang takut pun nanti dia marah. Ya udah, intinya banyak alasan lah intinya. Bang Neflos pun sudah bolak-balik kiri kanan segala macam. Ya udah. Jadi buat semua teman-teman netizen, para mujahid Taiping Muslim yang sudah terlanjur beli tiket mahal tadi, mohon maaf ya. Mohon maaf diskusinya nggak jadi. Karena salah satu rival diskusinya atau panel diskusinya punya 1001 macam alasan. Jadi mohon dimaklumi ya. Yang sudah kirim paus tadi itu lebih mahal lagi, dia pakai tiket double VIP. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Semoga diberkahi, diganti dengan berlipat kali ganda. La yang kusumalin min sadaqatun. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Kalian sudah bersedekah, kasih paus dan segala macamnya. Terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah menunggu, yang sudah typing mana Tristan. Terima kasih atas typingan dan niat baik kalian. Tujuan kita adalah menyatukan, mempersaudarakan. Itu juga yang diinginkan oleh Bang Zuma. Yang kami inginkan kita sebagai Muslim. Aku pribadi, Bang Neflos, sampaikan ke Tristan tetap dengan ayat yang aku pegang. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu itu. Itu opsi pertama. Dan aku tawarkan opsi kedua, kalau memang Tristan sudah nggak mau apa segala macam, ya udah kita baku hantam saja. Nanti saya siapkan ring oktagonnya di sini. Bang Zuma insya Allah langsung datang ke Jakarta. Gitu. Itu ya teman-temannya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Bang Dio. Saya belum kelar ini. Kalau pas baku hantam mahal nggak tiketnya? Jangan enggak, gratis, tiketnya gratis, masuk oktagon gratis. Begitu aja, kan aku udah ditunggu nih, aku udah enak nih sama tuan rumah, sudah ditunggu. Jangan dulu. Jadi kesimpulannya kan ini masalah dari awal kan ini. Tristan ini kan suka atau kerjanya itu mencari sesuatu yang dia viralkan, menyerang Muslim, sesama Muslim begitu. Saya mau nanya antum semua di sini. Orang yang seperti ini mencerminkan sikap seorang Muslim atau tidak? Karena orang yang nggak ada kita reaksi aja. Sikap seperti mereka ini ada 3 orang lah, ya termasuk Tristan gitu ya. Mencerminkan seorang Muslim atau tidak? Teman-teman juga di bawah boleh berpendapat. Orang-orang seperti ini mencerminkan sikap seorang Muslim. A mencerminkan, B tidak. Silakan dulu Kang Dio, diberikan edukasi kepada teman-teman kita. Kalau aku pribadi gini ya Kandaku, aku sudah sampaikan niat utamaku tadi adalah mempersaudarakan. Karena kalau tidak ada niat dengan banyak alasan segala macam, opsi pertama ini berarti saya pribadi menganggap Tristan ini tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Muslim yang amanah, yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku pribadi itu, aku tidak paksa teman-teman ikuti pendapatku. Yang jelas aku berpendapat dia tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Muslim. Udah. Jadi kalau opsi pertama ini tidak disetujui, ya udah kita opsi kedua aja. Nanti baku hantam aja kita. Aku izin pamit dulu semua abang-abangku, Kanda Handi, abangku Bang Glenn, Bang Madewa, Bang Naga, Bang Neflos dan khususan Bang Faruk. Aku izin pamit dan semua netizen, teman-teman mujahid Taiping Muslim di bawah yang aku cintai, yang kuhormati, aku banggakan. Semangat terus, typingan kalian luar biasa. Aku pamit, izin pamit. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DNA Plus juga nih berpendapat orang yang kayak begini sering mengoreksi saudaranya Muslim nih dalam hal ini, termasuk mereka ini gitu. Menurut DNA Plus ini mencerminkan Muslim sepertinya. Kalau Basul Masail itu kan sebenarnya yang diserang Jangan itu ngomong kan di belakang Andi. Assalamualaikum. Nah, Bang. Jangan biasakan ngomong di belakang Andi. Kalau ada kau di depanku pijak-pijak malah kau. Boleh Bang, kita bisa ketemu. Ayo kapan ayo? Ayo, saya di Jakarta loh ini. Kamu ini alamatnya nggak jelas itu tuh. jadi debat kan ini Lat. Gimana ini? Pinggir jalan kereta api itu kau Handi. Iya, kenapa sih ini orang ini nggak bermasalah sama gue? Minjem duit sama TKW Arab. Emangnya aku nggak tahu. Jangan kalau yang marah-marah. Nggak gitu bro. Jangan ngomongin aku. Dari mana kau kerjamu cuma minta-minta duit sama orang miskin lah kau itu. Orang miskin banyak bacot. Kenapa? Nabi pun miskin. Orang miskin disumbang Nabi pun apa aja miskin pada disumbangin. ayatnya loh. Tempat tidurnya nggak ada Nabi pun disumbangin. itu miskin. Rumahnya 5x3. Hei, aku di Jakarta Pusat, ketemu yuk hari ini. Masalahnya apa kalau nabiku miskin dan aku miskin? Ketemu hari ini yuk, di mana sih yuk? Koko hina Mau pula nggak? orang yang miskin. Pasti. Bulan baju turun dia naik. Baca siroh itu. Bang Dewa nggak boleh naik itu moderator. Bang Dewa nggak boleh naik. Bang Dewa. Kau baca siroh itu. Giliran Banyuma turun dia naik. Loh. Mana dasar pecundang. Sekarang kondisi kau diam dulu congor kau ya. Mana dasar pecundang ini orang. Ini mah orang lo tahu nggak? Ini bukan Muslim. Dasar tukang sedot Ini payah namanya Syekh Abah laknatullah Aku teman-teman. mau besok di Komar Ini ini Syekh laknatullah ini orang ini bukan Muslim dia. Kalau enggak kau Ingat yang itu teman-teman laknatullah ya. Mama kau yang laknatullah. Lu nggak bisa kalau dengar suara Lu nggak bisa apa? Tenggelam itu. Nggak bisa apa? Lu kalau duit sama gua. Kalau duit apa? Suara gua lebih gede. Emang kekuatan Ini Tristan ini teman-teman. pakai duit Syekh tidak. laknatullah. Dia bukan Muslim. Dakwah ini la ilaha Coba illallah syahadatnya. la haula wala quwata illa Mana billah. ada Muslim selalu menyerang sesama Fir'aun Muslim? Nggak kaya ada itu. tapi Allah hinakan. Hanya orang-orang yang disusupi. Abu Lahab, Abu Jahal di luar kaya tapi Allah Muslim, hinakan. mengaku-ngaku Muslim, Iya, aku masuk miskin nggak seakan-akan masalah. dia Muslim. Nabiku juga, Buktinya nabiku kalau juga dia live penduduknya cuma 3 orang, itu pun dipaksa. Kalau masalah Nggak anak ada khairu penduduknya. minhu ini kalian belajar sama Kagak ada. iblis. Ya, Anak khairu minhu jadi kau pakai. terbuka sudah hari Ya, ini. anak khairu minhu Bang kau pakai Juma di situ turun. nanti. Besok aku Dengan Wiro alasan apa? Cuma Menyerang gua. bertiga saja. Tristan, Kan dari urusan sama gua aja Tristan. Kenapa lu serang gua gitu? Enggak. Bertiga. Cuma saya nanya Besok dengan sikap jujur. seperti ini. Sama gua aja, sama gua. Muslim atau tidak? Cuma saya nanya kenapa lu Bertiga. Aku Jangan panas bro. Cuma Kalau memang kamu Muslim ya tunjukkan sikapmu sebagai seorang Muslim. Tan, nama gua aja Tan. Bang Tristan, nama gua aja, sama gua aja. Silakan Pak. Bang, sama gua aja, sama gua. Bang Tristan sama gua aja. Bang, abang maunya apa? Pengennya bagaimana bang? Maunya apa? Diskusi. Diskusi debat. dari tadi ditunggu. Bisa Abang debat, bisa debat, nyerang bisa Bang Handi debat, terus. bisa debat. Sekarang gini, Dewa, aku mau nanya. Nggak, Ya, dan ente Allah mau sama apa? nggak? Ente mau apa? Ente tadi ngajak ketemu sama Bang Handi. Gua wakilkan aja. Ente mau ketemu di mana sama gua? Gua Ngapain wakilkan sama aja. lu? Emang lu pernah nginam bapak gua? Ya udah sekarang Hina gua bapak hina gua, lu ya? dah. Sekarang gua hina lu Hina deh. bapak gua, anjir. Hina Iya, coba. gua hina lu sekarang. Sekarang gua hina Hina lu deh. bapak gua. Lu hina Iya, bapak sekarang gua. ayo sama gua mau Hina ketemu bapak di mana? Gua datangin lu. Hina Ya coba. udah, bapak lu anjing. Bapak lu anjing. Ayo. Oh, ya ketemu udah lu sama di gua. mana lu Sherlock sama gua ya? Lu Sherlock ya? Oke. Lu Sherlock ya? Lu Sherlock. Sherlock aja. Catat nomor gua catat. Gak usah, gua tahu. Lu Ya Sherlock udah, aja. Ya udah gua DM. Sherlock. Dah, Ya udah siapa lagi? DM. Siapa lagi? Nanti Siapa lagi? Yang ngina bakap gua siapa lagi? gua aja sama gua aja sendiri Udah aja. gak usah diwakilin lu. Sendiri Belum tentu sendiri. menang tar. Baywan belum tentu menang. Jangan sombong. Enggak apa-apa, kalah juga enggak apa-apa. Jangan sombong, enggak boleh. Iya, enggak apa-apa. Nggak Kita buktikan boleh. aja. Kita buktikan aja. Ini ya. mau debat apa mau kelahi nih? Lah ente tadi bilangnya mau kelahi. Itu Andi Gimana Celebes sudah ente ngina itu? bokap gua, bro. Lu ngapain caper di sini? Nah, lu mancing tadi kan, mancing ke gua. Iya, yang Lu hina nggak ngehina bokap gua ada gua. videonya Makanya gua kok. hina bokap lu supaya gua mancing lu. Lah. Ya, lu tahu nomor gua. Lu tahu nomor yang gua. terhebat di dunia kayak gitu. Ya udah lu kan tahu nomor gua, Bang. Abang kan tahu nomor gua. Ya udah, lu DM gua. Makanya lu nggak tahu masalah, jangan bacot.
Lah, gua tahu masalahnya tahu lu tiap hari gibah orang. Masalahnya nih, Tahu. gua kasih rekamannya kalau lu mau. Ya udah lu kasih aja rekamannya, kasih aja. Ini nih rekaman Kasih Habib aja. Celebes ngina bokap gua nih. Nah sekarang lu gua kan belum Ya, ngina lu kan bokap nanya lu. alasannya tuh, lu nanya alasannya kenapa? Nih, dengar nih. Ya, dengar nih. sekarang gua kan ngehina bokap lu barusan. Ngegibah sama Barusan Celebes ngehina nih. bokap lu. Lu tahu nomor gua. Lu kan pengen gua Sherlock. Gua Sherlock hari ini juga gua Sherlock. Bro, lu caper, bro. Hari ini gua Sherlock. Kalau dulu kan saya setiap saat ada akun baru saya Nggak, mau nggak sama gua? Mau nggak? Setelah saya pelajari, ada juga Kalau nggak orang-orang bisa, yang lu yang Sherlock, gua yang samperin nggak apa-apa. Gua yang samperin nggak apa-apa. Nah, seperti siapa Tristan ini kan anti Zuma dia. Ini orang pengennya apa gitu kan? Orang mau mendamaikan malah memperkeruh suasana itu. Ngomongin gua di belakang nih. Lah, lu ngomongin Bang Juma nggak di belakang? Ada dua dunia. Nggak ada masalah kan, gua juga nggak masalah. Lah, ya sudah kalau direaksi lu marah gimana ceritanya lu teh? Lu ngomongin orang, pada saat orang itu ngomongin lu malah marah. Ya jangan kayak gitu jadi orang ya. Lu ngomongin orang, ketika orang itu ngomongin lu jadi marah. Bang Juma kan ngereaksi di sini. Kalau menang lu punya nyali, nggak usah sama Bang Handi. Nggak apa-apa sama gua aja. Orang tuanya yang Nggak apa-apa sama gua ayo. Kalau nggak Lu mau jumpa di mana sama gua? Tunggu ya Bunda Rahmat, tunggu ya. Hah? Gitu ya. Oh, Masya Allah. Di mute aja Bang Faruk, di mute Bang Faruk. Gue pengen ngobrol sama dia, di mute aja, di mute. Kenapa? Udah sama gua aja, ente mau ketemu di mana sama gua? Nomor gua kan tahu ente. Yeay. Ente itu. Emang sengaja diwariskan ilmunya Tiap hari gibahin Bang Juma. Pada saat Bang Juma gibahin ente marah. Seolah-olah ente itu kena apa namanya? Merasa Debat udah di apa mute gitu. coba. Belum debat aja udah di mute. Nih room ini nggak bener ini. Kan ente ngapain rekaman? Kan lagi sama gua di sini. Kalau rekaman nih, Sama gua di kalau sini. rekaman nih, ngomong, jangan pakai rekaman, ngomong langsung. Gak ada ikut campur tadi. Ya udah sama gua aja. Gak usah ya. rekaman. Malahan Sama malah dia gua bikin aja. komunitas untuk melawan api. Lu mau jumpa di mana sama gua? Mau jumpa di mana? udah menjadi suatu kewajaran, Bang. Ente mau jumpa di mana sama gua? Lu mau ke sini, lu mau ke sini, Iya, lu mau ke iya Batam. nggak apa-apa. Lu Sherlock Ya aja udah ke ke gua. Batam. Iya nggak Kapan lu ke apa-apa. Batam? Iya Ya udah nggak ke Batam apa-apa. airport gua jemput. Lu Sherlock aja ke gua, Sherlock. Ngapain di Sherlock gua Batam? Lu Airport tadi gua kan jemput. minta Sherlock ke gua, ya kan? Nah sekarang gua juga perlu tahu Iya posisi kali lu di aja mana. gua mau ke Jawa, Bro. Gua di Ya Batam udah lu ke nih. Jawa nggak apa-apa. Kita ketemu di sudut netral. Enggak lu mau lu nggak? ke Batam deh. Lu kan jagoan nantang-nantang gua dari tadi Gua tuh. tidak pernah yang namanya menganggap gua jagoan. Gua bukan Don Batam ke Juan. Batam dah. ya? Banyak kali cerita kau jangan bacot, banyak bacot. Mana Zumanya nih? Lah lu datang ke Jakarta dong. Banyak bacot juga ente. Gua nggak mau ikut campur lu tadinya ini. Tapi dua penyerangan pribadi ini ya. Memang ketika yang namanya berdiskusi sudah nggak bisa lagi di ini ya. Allah menciptakan kita itu satu mulut. Ketika mulut itu tidak sanggup, ya berarti gunakan tangan kita, kedua tangan kita sama kedua kaki kita. Ente tahu nomor gua, ya silakan lu Sherlock ke gua. Gua datang ke sana kok. Gua bukan jagoan, gua bukan Don Naik Juan. lagi, Bang Tristan. Gua bukan jagoan. Bang Tristan naik lagi, Bang Tristan. Biar kita hubungi Bang Zuma, Bang Tristan. Bang Tristan naik lagi, Bang. Naik lagi, Bang. Bagaimana gua percaya kalau ente itu Bang di Naga Batam? dinaikkan. Sementara gua tidak tahu Siapa posisi Bang ente Tristan bener yang atau enggak di dinaikkan? Batam. Ada nomor gua, silakan chat ke gua, silakan Sherlock. Ya, kalau gua nomor ente sudah kehapus, bukan dihapus, tetapi memang ganti handphone. Banyak nomor yang hilang. Sok, gua jabanin lah, nggak usah sama yang lain lah, biar gua seorang diri aja. Nggak apa-apa, gue seorang diri aja. Nggak usah yang lain, nggak usah ikut campur. Ini nggak ada hubungan sama API. Nggak ada hubungan. minta naik, nggak ada minta naik. Capek kayak gitu. Dengar mulut Oh ini kayak orang kok perempuan. naik tiba-tiba kayak gitu ya? Oh masih dendam lama. Nah, sebenarnya gini, Bang Andi. Ya, ya. Bang Dewa tadi sudah nunjukkan laki itu harus seperti itu. Kalau kau berani, kau maki lah bapak aku depan aku. Dimaki Bang Dewa. Gitu loh. Itu udah petunjuk itu, harus jadi benturan itu tadi. Kalau di lapangan udah jadi lah itu. Kan gitu, kau maki lu bapak aku. Dimaki sama kawan, hantam bam. Enggak lagi tahun nanu, pening kepala aku kadang lewat kawan.
Bro, laki-laki pakai perempuan, tatu. Kampung lah Bang Tristan. Kampung aja, abang tinggal Sherlock aja di mana, ketemunya di mana. Assalamualaikum. Enggak metong itu bang, kampung lah. Nah, udah mana Tristan? Ya udah sama gua aja ya Tris, yuk. Gua di Jakarta Barat, Tomang Jatipulo, nomor 21. Gitu. Nggak usah bang, sama Dewa aja nggak usah. Ya nggak usah ngajak Bang Handi, nggak usah ngajak Bang Juma, nggak usah ngajak yang lain. Cukup sama Dewa aja, nggak apa-apa. Mau ketemu di mana nggak apa-apa. Ente tahu nomor gua, silakan ente Sherlock. Kalau bener ente di Batam, insya Allah, gua datang ke sana. Wallahi gua datang. Silakan Sherlock ke gua. Ya, kalau benar-benar jantan, silakan ketemu di sudut netral. Di sudut netral aja. Kita sama-sama Muslim, malu kita ini. Sama-sama Muslim. Dewa kan pernah bilang, kalau ada ayam berantem sama bebek, yang ketawa siapa? Yang ketawa anjing. Kok didamaikan tidak bisa? Bang Juma sudah berusaha untuk bilang, ayo kalau mau damai kita berdamailah, lupainlah kita semuanya. Ini udah luar biasa dari Bang Juma. Tapi ente emang sengaja gitu kan memperkeruh suasana. Terus maunya apa? Pengennya bagaimana? Bang Handi dimaki-maki, ya saya nggak terima lah. Bang Handi dimaki-maki. Bang Handi kan abang gua. Bahkan kemarin Bang Handi ngajak, wah gua mau ketemu sama sini. Bang, nggak usah, biar Dewa saja. Abang nggak usah. Abang bukan bidangnya itu. Biar Dewa yang nemuin. Bener Bang Handi? Dewa nggak nyebutin orangnya siapa. Nggak usah abang nggak usah diam aja. Biar Dewa aja. Kalau abang nyuruh Dewa ke sana. Tapi ternyata tidak ada sama sekali instruksi untuk datang. Andai kan mulut Bang Handi mengatakan, wah datang Bang Handi Dewa. Datang ke sana. Bener. Kita mau damai, ayo. Mau apain, ayo. Maunya apa sih? Pengennya bagaimana gitu kan? Tiap hari ngegibah Bang Juma. Padahal Bang Juma nggak melakuin apa-apa. Bang Juma tidak pernah yang ngomongin mereka. Kita tahu kebaikan Bang Juma seperti apa. Tapi kok begini orang ya? Memang benar Dewa pernah mengatakan ya, kalaulah ada anjing, kalau dibaikin, dia akan berubah menjadi baik. Itu anjing loh. Tapi ada manusia yang dibaikin, malah berubah menjadi anjing. Ini ada manusia yang dibaikin, malah berubah menjadi anjing ini. Kan heran orang seperti itu. Hati-hati juga ya Iwan Pila ya, sama orang-orang yang bermuka dua. Kalau misalkan ada orang yang bersifat muka dua, belajar jadi orang supaya bisa jadi muka lima. Jangan kalah sama orang itu. Bermuka dua, pura-pura baik. Dimir dulu Datuk. Dimir dulu. Dimir dulu. Kasih lagi kembali. Bang Barok, kasih moderator lagi kembali. Normalkan moderatornya. Bang Datuk, mute-kan dulu. Pada berisik nih. Kenapa ditolak di mute? Mute-kan dulu, Bang Datuk. Dewa mau wudhu dulu Bang Andi. Kondisi Dewa lagi ini apa? Amarah lagi mau wudhu dulu bentar. Sabar. Jadi gini loh teman-teman, waktu itu ada pembicaraan tentang dia. Saya bilang gini loh. Ya biasanya orang yang kayak gini jauh dari jangkauan orang tua. Dan mungkin orang tua atau jarang memberi pelajaran tentang Islam kepada dia. Kayak gitu-gitulah. Mana pernah saya mau menghina orang tua seseorang dan gitu. Dia framing lagi gitu. Banyak kok rekamannya kalau disimak dengan baik, nggak ada hinaan kepada orang tuanya. Dia aja yang baper karena memang orang yang sudah salah itu selalu merasa dirinya dipersalahkan gitu loh. Jadi orang yang sudah mengakui dirinya salah selalu mengaku ada semacam faktor psikologis, gue memang salah gitu loh. Bagaimana caranya kesalahan saya ini saya ungkapkan dengan berbagai cara untuk mencari dukungan? Ya nggak bisa bro. Saya tadi memberikan karena tidak jadi diskusi, saya beri opsi orang yang kayak gini mencerminkan Islam atau tidak. 99,9% mengatakan orang yang kayak begini sikapnya tidak mencerminkan Islam. Seorang Muslim. Itu kan saya interaktif sama netizen begitu. Ya. Terus memfitnah sembarangan begitu. Ya kalau lu sama gua ya boleh lah. Saya di Jakarta Pusat deket kok. Lu di Batam Sherlock, kita main ke Batam. Batam berapa sih kita punya bisa langsung? Private jet? Bisa ke Batam, bisa. Saya punya jalurnya bisa private jet ke Batam hari ini, bisa. Tinggal ke Nagoya kayak jalan-jalan kemana. Villa di sana tersedia banyak di Batam.
Kalau untuk Batam ya. Tapi jangan jagoan lah bro. Giliran ditantang sama Bandewa. Lu tahu nggak Bandewa dengan gua siapa? Gua berjanji hidup semati. Siapa yang nyentuh gue berarti lu nyentuh dewa. Siapa yang nyentuh dewa lu nyentuh gue. Apalagi Banjuma guru kami. Ada aja lu. Jadi Tristan hari ini kau diminta untuk datang diskusi baik-baik. Baru kemudian itu saling memaafkan, selesai itu doang gitu loh. Kalau itu memang Anda Muslim. Tapi kayaknya sepertinya tidak ada hal-hal yang baik dalam dirimu. Adek Neplos sudah berusaha supaya hari ini kelar. Diskusi-diskusi dulu. Kalau enggak ya saling memaafkan atau minta maaf gitu loh. Ya kalaupun misalnya gue pernah salah ngomong sama lu, ya gue minta maaf. Selesai sudah. Ya mari kita kalau lu Muslim nih, ya mari kita berjuang bersama. Gitu. Itu sih kan intinya hari ini. Betul nggak Neplos ini tujuan kita hari ini? Neplos silakan. Memang itu, memang maksudnya makanya tadi kan Ane tanya Bang Andi, ini mau judulnya tabayun atau debat gitu. Ada yang bilang dua-duanya, udah debat dulu lah. Kalau memang nggak bisa tabayun, yang penting udahlah ekspresikan lah itu. Terus kalaupun memang takut ada pelanggaran, takut ada diturunin, diblok lah, di report lah, ditombak lah, begitu. Nah, ini bilang tadi di Zoom aja yuk, lebih enak gitu loh. Udah gitu kan memang nggak ditonton orang juga, tapi kita enak di situ, puas kita, gitu bantai-bantaian di situ, gitu loh. Debat-debat mau kayak gimana mengekspresikan segala sesuatu kan lebih enak di Zoom gitu. Udahlah nggak usah di Zoom. Setuju juga kata beliau tadi kan, setuju. Cuman kalaupun mau dikomalnya Pak Wira dan besok akhirnya nggak jadi. Sebenarnya tujuan Ane itu apa ya Bang Andi ya, maksudnya bukan gimmick gitu. Bahkan tadi diminta sama Bang Tristan di room lu aja Flos gitu. Nggak bisa, di rumah Ane nggak bisa. Pertama, Ane bukan pansos dan Ane nggak mau dituduh pansos. Yang kedua, rumah Ane nggak bisa naikin orang karena memang nggak pernah live gitu. Syaratnya harus 120 menit gitu. Jadi di room-room yang ini aja lah, di room lain lah gitu. Diminta room Pak Wira, diminta room yang ini yang itu gitu. Ya kira kayak gini jadinya gitu. Karena nih sebenarnya udah duga bakal ada maki-makian gitu kayaknya. Nah enaknya kalau maki-makian itu kan di Zoom. Kalau di Zoom tuh kan bebas gitu, nggak ditayangkan di online gitu. Udah itu yang denger juga di situ-situ aja gitu kan. Kita juga bebas sampai puas lah, baku hantam lewat mulut itu kan puasnya enaknya di Zoom gitu loh Andi. Tadi itu niatnya gitu loh. Izin masuk sedikit boleh nggak Bang Handi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Uni. Sebelum Uni masuk saya 1 menit. Karena tadi saya tidak memiutkan karena nggak diminta mute. Kalau dia tidak putar rekaman, kita tidak akan memiutkan. Walaupun saya udah dikasih balik momot, kita tidak akan memiutkan antara dia dengan Bang Dewa. Tapi dia memutar rekaman, makanya Bang Dewa minta dimiutkan. Lanjut Uni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk Abang Da Handi dan Abang Da Neplos ya. Gini. Saya tidak mau membuka keburukan-keburukan orang lain karena itu kan tidak bagus. Kita Islam ya kan. Nah, dan kita tahu dari dulu bagaimana perjuangan kita bersama-sama. Tristan itu pernah satu barisan dengan kita. Tapi coba kita berpikir, Tristan bisa tidak diajak baik-baik? Berapa orang yang rata-rata ketika konflik dengan Tristan, apakah endingnya baik? Contohlah, saya yang tidak pernah membicarakan, membahas, mengurusi gitu. Bahkan ketika masuk ke Komal waktu ngomong baik sama dia aja, saya langsung diiniin dia karena saya bersama dengan Bang Zuma dan teman-teman APII. Nah jadi kalau Bang Handi, mari kita lihat gini ya. Kalau Tristan nonton ini, kalau satu orang bertengkar dengan Bang Handi itu normal, dia manusia. Tapi kalau udah banyak orang yang bertengkar dengan Bang Handi, berarti Bang Handi bermasalah. Nah masalahnya Tristan, coba perhatikan, berapa banyak orang yang berkonflik samamu. Kenapa nggak introspeksi diri juga? Taruhlah kami di sini nggak berilmu, kau lebih berilmu daripada kami. Kalau kita berbeda paham, sudah kita berdiam diri dulu. Ya nggak mutlak kita benarnya ini Tristan. Tapi berkali-kali kau ajak saudaramu sesama Islam untuk berkonflik di hadapan orang-orang yang kafir yang menghujat Allah sehingga mereka tepuk tangan. Kita tiru langkah-langkah orang kafir yang suka bertentangan di hadapan publik. Kebiasaan begitu Tristan dari dulu.
Coba hitunglah Tristan, berapa orang sejak dari zaman kita tahu, kenal kau yang berkonflik denganmu. Nah ini bukan rahasia umum lagi. Kalau memang kau orang terzolimi, kok bisa banyak-banyaknya orang berkonflik denganmu? Aku yang gak berkonflik dengan kau pun kau bawa-bawa, coba. Nah Bang Handi, sama siapa Bang Handi pernah bertengkar? Yang betul-betul sampai apa? Dengan orang-orang kufar. Belajarlah dari situ. Kami memang gak berilmu. Kau jauh lebih berilmu daripada kami. Apalah salahnya sedikit kau rendahkan hatimu. Duduklah bersama dengan ya berani nggak kau duduk bersama dengan Bang Zuma, terus kau bentengi akidah Islam. Kalau memang Bang Zuma salah, bisa nggak kau komunikasi di belakang layar? Tipikal kau Tristan, dari dulu ku perhatikan. Ada yang berbeda paham dengan kau hantam depan publik. Berbeda paham aja. Kau tengok aku sama Neplos ini. Aku Sunni, dia Syiah. Ada kami berkelahi? Nggak ada. Nih Bang Handi Wahabi, aku Sunni. Bang Faruk tuh Ahmadiyah. Nggak ada kami kelahi, ya kan Bang? Santai kami. Cabut dulu. Ya gitu lah. Aku disuruh nanti Wahabi. Dicabut dulu. Dicabut. Gitulah kira-kira. Apalah berbeda paham pula mau baku hantam. Lucu Tristan. Udahlah. Ngapain? Udahlah kau berilmu sudah. Nih Bang Handi nggak ada ilmu, aku nggak ada ilmu. Udahlah kau berilmu. Perkuatlah hujah kami. Jangan kau malah saling baku hantam kau dengan kami. Menang jadi arang, kalah jadi monyet. Ada untungnya. Herannya aku. Ya, kau lawan Bang Dewa sama Bang Handi. Kau ditampar pipi kiri Bang Handi, dia kasih yang kanan. Tahu kau? Dia soalnya sering baca Bible. Udah lanjut dulu ya. Ada Tristan nih. Oke, izin ya kawan-kawan. Ya. Begini ya. Saya bukan Wahabi, itu contoh. Uneriba cuma ambil contoh doang ya. Saya bukan Wahabi. Udah amat lah. Nggak gini untuk Tristan ya. Tris, ngapain sih gitu ya kan? Nggak usah bahasanya nggak usah sama orang tua lah. Gue aja yang masih bocah lah. Gimana? Kita kalau mau ngetes lah. Itu nomor WA gue ada di situ, ada di bio. Kalau mau ngetes ya kita ngetesin, mau ngetes di mana gitu. Udah gede gerah gitu gua, jujur aja pribadi gua. Teman-teman gua digituin mulu. Apalagi Bang Juma, ngapain digibah-gibahin gitu. Kalau mau ngetes ya kita ngetes gitu. Capek berantem pakai mulut, seriusan. Sama muslim berantem pakai mulut capek. Mau ngapain berantem pakai mulut? Udah mau ngetes gimana? Bang Rozi, izin Bang Rozi. Yang itu Ya, bisa Bang. ditanggapin lagi. Aku tunggu ini ya kabar dari Bang Dewa sama Bang Tristan ya. Bang Dewa udah jual itu tadi loh, jelas sekali jualannya itu. Harus diborong tuh. Harus dijemput tuh harga diri sebagai laki-laki tuh. Depan kita itu Kita yang nantang kan gitu. Coba kok hina bapak aku depan aku. Ternyata dihina orang. Karena diborong tuh. Aku mau tengok itu. Jadi teman-teman yang lain jangan ikut campur dulu. Bang Faruk pribadi pun gak mau ikut campur. Jadi aku minta sama Bang Tristan, jemput harga diri orang tuamu Bang Tristan. Tampung, ya tawaran dari Bang Dewa itu tampung. Aku kalau digitukan aku, wallahi terus terang aku bilang depan aku nggak dia Aku minum air kencing. Kalau gua mau samperin serius di Bogor mau samperin. Nggak usah ikut campur yang lain dulu teman-teman. Aku Bang Faruk, Bang Faruk. 1 menit ya. Aku minum air kencingnya Bang Manu kalau berani. Sebentar Datuk, sebentar Datuk. Sebenarnya betul kayak Bang Faruk ini kan disiarkan langsung dengan kata-kata Bang Dewa keluar yang kayak gitu, di mana marwah kita seorang anak yang dihina itu. Itu betul kata Bang Faruk. Ku jemput, dihina orang tua tuh. Lanjut. Datuk. Cuman jujur ya, kalau saya sendiri beda. Saya kalau saya kencingnya kalau dia bapak berani. Kalau saya bapak yang dihina, saya senang. Serius saya senang, tapi bapaknya Yesus ya, jangan bapak saya. Cerita. Enggak, kalau ada bawa orang tua beneran Ya, gua samperin gitu. ini 1 menit Bang. Ya. Kalau dia berani, saya minum air kencingnya. Itu aja. Ini gue dipremi lo, gue Wahabi. Nggak benar lo nih, lurusin dulu nggak benar lo. Ya. Enggak, maksudnya gini loh. Gini loh teman-teman. Beda pemahaman itu normal. Karena sahabat saja dulu. Antara Ibnu Mas'ud dengan Utsman pun berbeda paham. Tapi mereka nggak saling baku hantam. Itu mutlak itu. Nggak mungkin kita sama. Terus yang selama ini yang menjadi
Tristan dengan pihak API ini kan karena beda cara, beda pandang kan, bukan karena memang kita punya masalah pribadi masing-masing. Nah, contoh dengan yang lain juga begitu kan. Nah, beda dengan Logi Crot. Logi Crot ini bukan beda pandang, tapi memang masalah personal. Gara-gara nginjak Bible dimarahi nggak terima. Kalau si Tristan ini karena masalah apa? YHWH Allah atau bukan? Dah dijelaskan berkali-kali. Retorikanya sudah dijelaskan berulang-ulang berkali-kali. Wudhu dengan baptis. Sudahlah. Kalau kau nggak sepakat dengan kami, ya sudah. Kalau kau bilang kami kafir, ya sudah kafir kami sudah di matamu. Ngapain dibahas a'maluna a'malukum, amalku amalmu. Ya kalau kami kau tuduh menyesatkan, kau buat buku, kau bantah kami, kau buat reaction video, kau bantah kami. Itu tadi lu bilang gue Wahabi, Pak Desugi Ya, Wahabi, Bang contoh Handi doang. itu Sunni, Bang Handi itu Sunni dan mungkin bentar lagi jadi Syiah dia kayaknya. Nggak bener juga lu nambahin. Ya, Bang Handi itu dia adalah Islam liberal. Salah lagi. Nambah-nambahin lagi, salah lagi pula itu. Aduh. Ya pokoknya Bang Andi ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Nah, itu si dong. Rozi ini Ahmadiyah. Bang Datuk nih Syiah. Ya. Udahlah. Pokoknya Tristan pokoknya kalau ada satu orang bermasalah dengan banyak orang, introspeksi yang bermasalah ini. Nggak mungkin lah semua bermasalah sama kau yang betul. Apa kata Rasulullah kan? Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jumhur ulama kita lihat. Dadanya Tristan nih. Aku loh Bang Handi kemarin masuk ke koma dia. Masih ketawa aku sama dia kan. Apa katanya? Sama aja kau katanya. Kok gila-gilanya si Tristan? Ya karena nafsu sudah menyelubungi hatimu Tristan. Ya gitu aja lah. Kalau mau Bang Handi bahkan Bang Handi bilang tadi loh, kalau Bang Handi salah minta maaf dia. Bahkan ditampar pipi kiri Bang Handi dikasih yang kanan. Cobalah kalau nggak percaya, tampar aja Bang Handi, dikasih yang kanan itu. Ya udahlah ya. Tiba-tiba naik Bang Dew, gua hasil greget gua. Ntar lu Ji, tiba-tiba naik marah-marah gitu loh. Apa sih gitu loh. Ini kan hari ini mau diskusi baik-baik. Tema yang mau dia bawa gini loh teman-teman. Apakah ya Taufafi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kan Bang sarapan Zuma mau pagi naik, Bang Faruk. Ya, gua turun. Bang Zuma mau naik. Iya, naikkan. Bang Zuma mau naik. Ya, ini kan sarapan paginya Bang Juma kalau topik itu. Udah sering dijelaskan kan bahwa di dalam Al-Qur'an ya jelaskan itu Bang Juma udah nerangin sembahan para nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Bang Juma sering terangin bahasa kaumnya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa disamakan dengan apapun. Bang Juma sarapan paginya ini topik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau renang, ditelepon sama admin suruh kesini. Ada apa rupanya? Biasa Bang, si Tristan cari berulah terus kayak gitu aja terus. Sudah berani sama Valen? Udah susun rencana mereka? Udah susun kekuatan? Belum? Kalau sudah ada Berantem dua orang, sama sudah Bang naikkan ke sini. Karena sebenarnya mereka itu mau diskusi dengan saya bukan karena mereka lebih paham, enggak. Bukan. Karena mereka iri, dengki, cemburu, sakit hati aja itu penyebabnya. Kalau dari ilmu sih Tristan belum. Dia hanya jatuh kepada Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman adiballah alaihim. Jadi Allah mengatakan, ini suara saya putus-putus ya? Tadi sebentar Bang, Aman. lanjut aja dulu. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tipikal kayak Tristan ini. Ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhiba wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang menjadikan satu kaum yang telah dimurkai oleh Allah sebagai sahabatnya? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahui.
Orang-orang ini ada dalam golongan ini. Bagaimana mungkin kemudian ada orang berdiskusi dengan orang kafir, orang-orang Kristen berbicara mengenai konsep ketuhanan, di mana umat Islam memahami kalau agamanya itu adalah agama samawi, agama yang kemudian diwahyukan oleh Allah melalui keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang yang mengaku paham Al-Quran tidak mengerti pernyataan-pernyataan Bang Suma yang sedang berdiskusi dengan orang-orang kafir? Bagaimana mungkin? Al-Quran mengatakan kul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Masa kamu sebagai seorang yang paham Islam tidak ngerti tentang ayat itu? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Allah adalah Tuhan kami dan Allah itu juga Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada Allah saja kami dengan tulus hati mengabdi. Masa seorang Islam nggak paham tentang dalil ini? Belum lagi kemudian Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Seorang Kristen ternyata yang konon ceritanya orang tuanya punya pondok pesantren, tidak paham tentang penjelasan Bang Suma ketika sedang berhadapan dengan orang-orang kafir. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini Allah menjelaskan seperti itu. Terus kenapa kemudian orang ini tidak mengerti? Nggak paham. Mau sampai kapan kalian itu akan seperti itu? Sedangkan Rasulullah diminta untuk berbicara kepada mereka. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Ini Nabi Muhammad berbicara kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Padahal kata Allah, Dia adalah Tuhan kami dan Dia juga adalah Tuhan kamu. Ini kata Allah ini. Berarti Tuhan kita dan Tuhan mereka itu adalah sama menurut Al-Quran. Subhanallah. Jadi di mana orang ini pernah belajar? Katanya punya pondok pesantren. Dia nggak tahu kalau saya lagi berhadapan dengan orang kafir. Dia nggak paham kemudian. Ya. Padahal Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. 131, 32, 33 sudah sangat jelas menjelaskan kemudian bahwa apa yang kita sembah adalah apa yang disembah oleh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemana otaknya? Nah, kalaupun kemudian ada di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembah, semisal kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, ya, yang kumaksud itu bukan itu, cuplis. Yang kumaksud itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ya Bani Israel. Jelas itu. Ketika kemudian Allah menyeru, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu dari kaum umat lain di alam ini pada masa itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tak ada seorang pun yang menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, kemudian bantuan tidak ada berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Masa kamu lupa dengan kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu? Mau sampai kapan kemudian memperbodoh diri coba? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah
telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Jelas kok ayatnya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Kemudian anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kul, katakan, tidak, tetapi kami mengikuti dinul Ibrahim yang lurus dan tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini perintah dari Allah, ucapan langsung dari Allah. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub dan anak-anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ini Al-Quran mengatakan kok, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Hanya saja mereka itu adalah orang yang sesat, orang yang dibenci. Kenapa mereka orang dibenci? Karena senantiasa ingkar kepada Allah. Kok Anda mengatakan kemudian tidak sama? Mungkin yang kamu maksud itu, ya mungkin ada sekte yang kamu benci yang sembahannya sekarang mungkin bukan pencipta langit dan bumi. Nah, berujung kepada mana? Mana? Tuhan kita disebut Yod-Heh-Vav-He. Saudara, Yod-Heh-Vav-He itu gelar Tuhan yang diperkenalkan kemudian hari ini oleh orang Yahudi. Kita kehilangan arah karena tidak ada lagi Taurat yang bisa kita percaya sebagai wahyu yang datang kepada Nabi kita, Nabi Musa. Tapi sungguh pun demikian, PR-mu dari sejak 7 tahun yang lalu, ada pernah kau bisa jawab? Nabi Musa berbicara kepada kaumnya dalam bahasa Ibrani. Nabi Musa memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Coba, kau bisa jawab? Dengan bahasa kaumnya dong waktu itu. Coba, kau bisa jawab nggak? Kamu bisa jawab nggak? Pengunjung saya banyak oten ternyata. Saya dulu baru bilang. Dia dengar dong dari tadi. Nggak apa-apa lah. Maaf ya Bu ya. Mana mereka? Kamar yang sebelah ini? Wah. Apa? Ada tertulis di belakangnya kan? Sholat. Nggak apa-apa. Maaf ya Bu. Ini hanya untuk mereka yang cuplis-cuplis yang di TikTok, bukan sama Ibu. Jadi gitu, kawan-kawan. Pakai bahasa Aramaik. Oke, silakan. Tolong tunjukkan Nabi Musa memanggil Allah dengan panggilan apa? Saya tunggu. Sampai 2 hari sebelum kiamat. Ini PR sudah 7 tahun kurasa dari dulu.
Sampai hari ini si Tristan itu tidak bisa jawab. Hanya bisa mengatakan, memangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yahweh. Dasarmu apa? Kita saya nih umat Islam tidak pernah mengaku bahwa kitabnya Nabi Musa adalah yang mereka gunakan sekarang. Oke? Tetapi ketika mereka berkata, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Dan Tuhan itu mereka sebut Yod-Heh-Vav-He, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Maka saya mengatakan, oh kalau itu yang kamu maksud, sang hakikat absolut, tunggal absolut itu, kami menyebutnya Allah. Selesai kan? Iya kan? Orang Yahudi menyebutnya Adonai, Hashem. Mereka menyebutnya Yehova, Yod-Heh-Vav-He. Siapa dia itu? Kata mereka, itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Nabi Abraham, oleh Musa, oleh Daud, oleh Salomo. Nah, saya katakan, kalau itu yang kalian maksud, kami menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang si Tristan, manusia hidung bengkok. Apa katanya? Cuma sesat. Yang menyamakan Yod-Heh-Vav-He dengan Allah. Uculu. Kayaknya anak ini pernah mendaftar polisi, tapi lulusnya jadi polisi tidur. Jadi dia hanya ingin menghalang-halangi, kemudian ingin menghalang-halangi dakwah, tetapi karena dia hanya polisi tidur, ya tetap aja lewat kendaraan. Ayo Tristan, biar lebih menarik, kau ajak Palen sekarang datang sini. Yuk, sambil saya santai-santai lihat pengunjung, mereka lagi happy-happy renang. Ayo, yuk. Yuk Tristan, naik. Panggil si Palen. Biar ku ajarin kalian berdua sekaligus. Ya kalian kan di mata saya masih anak TK, belum layak sebenarnya kalian itu diskusi dengan saya. Tapi nggak apa-apa lah, sedikit saya berikan ilmu kepada kalian. Naik ke sini. Si Tristan sama si Palen. Yang pakar bahasa Ibrani itu suruh naik ke sini. Kalau cuma satu jangan. Kan kalian berdua. Kalian kan berdua satu pasang yang suka menceritai Bang Zuma. Dan Anda menceritai saya bukan di Zoom, tapi di TikTok. Bukan di offline juga, tapi di TikTok online. Naiklah sini. Ini, adekku sayang, naik sini. Ini, biar ku sisir rambutnya yang kayak sapu hijau itu. Sini, naik. Naik sini. Dek, Tristan, Palen, sini dek. Ini dek. Di atas sini banyak tulang, naik sini, hei. Tristan, tadi dengar dari admin saya katanya kamu ada tadi di sini. Naik sini dek. Tadi soalnya saya lagi ngambil dedak persiapan untuk kalian. Naik sini dek. Adek Tristan sama Valen sini dek. Gak usah ganti baju dulu dek. Gak usah ngintip dek. Naik sini nih. Adek, ini adik-adik kita yang lain bisa turun. Yang kalau kalian sudah ada di atas berdua, ya sini. Ayo, ini kakak sudah siapkan sampo berupa rinso untuk sikat gigi kalian juga, sekalian pakai sampo sini. Dek, Tristan, bola, Palen, bola, unyu, Tristan, bola, Palen, bola. Naik sini dek, sini dek. Dek, jangan pipis di bawah dek. Sini naik, gak usah takut. Dek, sini dek. Palen, sini. Oh jangan alasan bikin piti ketawa sendiri, ketawa dirinya, ketawa terpaksa. Bagaimana mungkin saya mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan akidah Islam dengan akidah Yahudi? Sini dek, naik sini dek. Adek Palen, sini sayang. Sini. Kakak udah siapkan setrika ini, udah panas pun ini. Biar setrika mulutnya, biar bisa belajar Sopian. Ini dek, Tristan, sini dek. Adek Tristan, nah sini yuk. Biar kakak ganti popoknya nanti sini sekalian. Biar ku buat kalian berdua ciuman kudus. Naik sini dek. Adek, host, ada nggak mereka di bawah host?
Tidak ada Bang Juma, udah aku cek. Lalu Nggak ada. kenapa nggak bilang Nggak ada dari sensei, nggak ada tadi? sensei. Nggak ada, saya naikkan. Nggak ada. Orang dari tadi panggil-panggil dia pun kalian, aku pikir dia ada. Admin saya katakan ada tadi. Nggak di mungkin sini. dari luar sensei. Ngintip dari luar mungkin sensei. Oh, masya Allah. Ya udahlah Tristan, kamu olahraga aja dulu, olahraga berdua sama Valen. Nanti kalau kalian butuh baju olahraga, kebetulan saya punya baju renang, entah kirimin ya. Kalau baju renang untuk khusus wanita kalian pakai, lari-lari di Monas berdua. 1 hari 7 kali keliling pakai baju renang wanita ya kalian ya. Pakai hak tinggi ya. Biar otot-otot betis kalian itu kuat. Kata yang typing di bawah Bang Juma lagi gibah Bang Juma di rumahnya si Valen katanya. Nah itu Lagi gibah Bang Juma. itu kerjanya itu aja tiap hari. Kerjanya aja tiap hari kan gitu. Orang yang kalian ceritain ada di sini. Kesinilah berdua. Sini, Dek, Adek, ku buat kalian satu sarung berdua ini. Orang sini bilang, ku cawo ku anak, ku campak no matin rono la baco. Baco puru-puru apa jana anak kakang asu bolong. Itu lagunya gak baca kutu itu. Palen Tristan madodon nigaro nyawamu minuno pale supertus nama ototin romu. Nah gitu. Menreto Danila bajo. Ku campak no nama rewet ni nyawamu. Oh palen Tristan ajakmu milaje. Susah karena mereka ini saya menganggapnya isi sapi tank, jadi gimana ya? Ya, dulu. Ini lagu saya harus luruskan. Ini lagu semua nenek-nenek, siapapun yang ada di Bugis, kalau lu pernah menjadi bayi, ini lagu lu denger waktu lu di ayunan. Gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Tristan, saya kasih kalian berdua, saya kasih kesempatan ya untuk berdiskusi kita ya. Saya kasih kesempatan untuk kalian berdua untuk diskusi sekali aja. Habis itu damai kita ya. Kamu dengan medan perangmu, saya dengan medan perang saya. Gak usah kau gubris-gubris lagi saya. Begitupun saya tidak akan pernah. Memang saya tidak pernah ngurusin kalian kan ya. Gitu ya. Silakan. Saya masih ada waktu ini berapa menit ke depan. Naik ke sini. Tema apa yang paling kalian kuasai? Si Valen mau menggunakan bahasa Ibrani, silakan. Ya. Saya tidak bisa bahasa Ibrani, tapi kalau mau diuji, ayo mari. Sama-sama kitanya. Saya tahu juga kapasitasmu bahasa Ibrani pun. Samanya kita. Naik aja lah ke sini. Ya. Sini, Dek. Si Tristan sini, Dek. Si Valen sini. Nggak usah takut lah kalian, sinilah. Naiklah ke sini. Apa itu? Apa bahasannya? Apakah akidah Yahudi dan akidah Islam sama? Sini Dek. Kalian itu apa ya bilangnya ya? Seibarat ada seorang guru mengajarkan kemudian anak TK, lalu kalian itu lewat pada saat guru itu mengajar murid-muridnya yang anak TK ini. Si guru ini menjelaskan seekor burung dengan menggunakan tangan. Anak-anak, burung ini memiliki berapa kaki? Anak-anaknya mengatakan, 2 Bu Guru, 2 Pak Guru. Oh, kalian lewat. Habis itu kalian menggibah. Gila guru itu. Kenapa? Masakan dia ajarin muridnya tangannya itu adalah ayam. Masakan dia ngajarin anak-anak itu bahwa tangannya itu adalah ayam. Saya lihat dengan kepala mata saya sendiri loh. Itulah si Tristan sama si Valen.
Orang yang tidak memiliki wawasan luas melihat keadaan di mana Bang Suma sedang berdiskusi dengan orang Kristen, dia tiba-tiba muncul melihat keadaan itu, habis itu dia ngambil kesimpulan. Gila Bang Suma, masa tangan dibilang ayam katanya, masa dibilang burung. Emang lucu si Suma ini. Itulah kalian berdua tuh. Tidak ngerti medan perang, tak paham dia strategi diskusi debat dengan lawan kita itu, dia nggak paham. Yang dia tahu apa yang dilontarkan Bang Suma itu terus yang saya sampaikan, rasa bahasa yang saya peruntukkan untuk audiens, yang saya seletarakan dengan, saya levelkan dengan kemampuan berfikirnya yang mendengar saya lawan diskusi saya, itu dibawa pulang ke rumahnya. Terus perkataan Bang Suma itu seakan-akan Bang Suma ucapkan untuk kepada umat Islam. Itulah hebatnya. Dia menyamakan ketika saya berdiskusi dengan Oten dengan pada saat seorang ustadz berbicara kepada jemaat. Aneh. Itulah anehnya si Tristan. Aneh Tristan ini. Betul. Sama seperti Palen. Aneh. Lucu. Jadi mumpung saya lagi nggak cuekin kalian, kan selama bertahun-tahun Bang Suma cuekin kalian kan. Nah mumpung hari ini saya lagi pingin diskusi dengan kalian, kesinilah. Nanti saya cuekin lagi, capek aja lagi nanti kalian. Bahas Bang Suma terus tiap hari, capek nanti kalian. Mending mumpung saya masih mau nih, ayo naik sini yuk. Naik. 1, 2, lompat naik. 1, 2, 3. Naik. Jangan mundur, loncat ke atas. Naik. Aduh, pengecut juga rupanya ini abang. Ya udahlah teman-teman, kalau dia nggak mau udahlah ya. Jangan lagi kita laden ya. Terakhir hari ini, besok nggak usah lagi. Kesempatan dia hari ini aja deh. Habis tenaga kita untuk bahas orang-orang yang tidak penting ini. Ya kan ya? Kita permalukan dia juga nggak ada manfaatnya. Kita bahas dia juga nggak ada manfaatnya. Doakan saja mudah-mudahan. Ini beliau. Valennya mana? Saudara Tristan, valennya mana? Tristan, unyu. Mana kembaranmu itu mana? Tristan, unyu. Tristan, kembaranmu mana Valen? Ayo Bang Tristan, kita terusin yang tadi Bang Tristan. Ya, jangan sama Bang Juma, biar Madewa aja. Saya dong, saya kan yang dicari sama orang-orang hebat Dewa. ini. Mereka ini panitia surga. Panitia surga ini. Valen mana Tristan mana Valen? Tristan. Ayo Bang Tristan. Kok masih gila kayak ayo sama Dewa aja, Bang. ya? Biar sama Dewa aja Bang. Gak sembuh-sembuh Ayo kita rupanya kau ya. terusin. Oh kemana dia? Signal belum, masih muter-muter. Naikkan. Belum Ustaz, saya tengok lagu. Itu kan Dwi yang Di Dwi dalam. naturnya yang asli dia kan di roomnya Valen. Itu yang ada nama Tristan, apa betul dia tahu nggak? Dia turun sendiri yang nggak diturunkan ya. Saya cari lagi ya. Sebelumnya Dewa mau klarifikasi dulu ya buat Bang Tristan. Mohon maaf tadi Dewa kepancing juga Bang sama beliau. Tidak maksud untuk menghina orang tuanya, tetapi karena Dewa kepancing di situ. Yang pertama Dewa minta maaf dulu. Saya mengakui ya sebagai umat Muslim, Dewa tadi ngerasa emosi, Dewa tadi ngerasa kepancing, Dewa minta maaf. Dewa minta maaf karena mengatakan orang tua ente seperti itu, ya. Dewa minta maaf. Dan adapun ente tidak memaafkan, terserah. Yang jelas Dewa sudah minta maaf di sini. Tapi kalau mau berlanjut, Dewa pintu terbuka lebar-lebar buat ente. Terserah kapan aja mau ketemu di mana. Insya Allah Dewa siap.
Karena dari dulu Dewa itu diam. Diam, tidak pernah mau berkomen mengenai soal Bang Juma digibah. Dewa diam karena Dewa ini memilih netral di situ. Tetapi alangkah bodohnya kalau misalkan Dewa memilih netral di situ. Dewa harus punya pendirian. Harus ada siapa yang mesti Dewa bela. Begini Bang Juma ya. Dewa tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Tentu Dewa tidak bisa membela Nabi Muhammad. Tapi setidaknya ada satu hadis yang mengatakan, kalau kamu mencium tangan aku, kalau kamu mencium tangan orang yang soleh, sama saja kamu mencium tangan aku. Itu adalah pernyataan dari baginda Rasulullah SAW. Nah, apakah salah ketika seorang Mahadewa membela Uniripa, membela Bang Juma, membela Bang Handi, membela Panaga, membela Bang Paruk? Jelas Dewa tidak salah di situ. Karena Dewa tidak bisa melindungi Nabi Muhammad. Karena Dewa tidak hidup sejaman Nabi Muhammad. Maka dari itulah orang-orang yang soleh ini akan Dewa lindungi. Akan Dewa lindungi. Ya. Jadi berhentilah untuk untuk gibah soal Bang Juma. Udahlah, cukup sampai di sini. Dewa minta maaf. Dewa minta maaf. Andaikan itu ada perselisihan antara kita ya, kita tahu yang namanya perselisihan sudah pasti ada. Yang namanya pro dan kontra sudah pasti ada. Tapi mari kita jadikan perbedaan itu menjadikan sebagai suatu persaudaraan yang kuat. Jangan dijadikan sebagai pertikaian. Kita kembali lagi ke tujuan kita. Apa tujuan kita untuk masuk ke TikTok ini? Tentu untuk menghantam para kafir laknat. Begitu ya Tristan ya. Kami ingin berdamai, kami tidak mau yang namanya berseteru, tetapi yang perlu ente di sini tahu, yang namanya pohon rindu akan kedamaian. Tapi ada aja angin yang menggoyang. Nah, Bang Juma dipitnah, Bang Juma dihajar, wajar Bang, wajar. Abang sudah tinggi di situ. Justru kalau misalkan Abang tidak diperlakukan seperti itu, di mana letak ujian Allah kepada Abang? Abang lagi dihantam, wajar Bang. Seperti itu ya. Tadi Bang Dio sudah mengatakan berapa banyak pahala mereka diambil sama Bang Juma itu. Bang Dewa ada senang, pahalanya. Mereka nggak ada pahala kok. Salah. Kalau Dewa dipitnah, Salah. Dewa senang Dosa Bang. yang diambilnya. Dia Bang, ngambil gibah dosa. itu tidak dosa Bang. Gibah itu tidak dosa, tetapi gibah itu masuk neraka. Itu doang Iya, Bang. iya. Dosa mah enggak. Ya. Jadi gitu ya. Tristan, Dewa minta maaf, tetapi kalau mau dilanjut, silakan. Sekali lagi Dewa katakan, Dewa bukan jagoan seperti apa yang lu kira, Dewa pun bukan Don Juan. Tetapi kalau mau coba-coba soal nyali, insya Allah ya, Dewa lebih baik mati sebagai singa Allah daripada hidup sebagai anjing Firaun. Ya, itu aja Bang. Makasih banyak Bang. Mantap sekali. Allahu Akbar. Masya Allah. Kerjanya cuma menggibah. Giliran diundang berdua nggak mau. Gimana dong? Wajar Bang. Posisi Maksudnya Abang gini ada loh, di Dek. atas. Kita diskusi aja dulu. Kan gitu. Habis itu udah selesai lah. Posisi Abang ada di atas, posisi dia ada di bawah. Dia berusaha untuk menarik kaki Abang supaya Abang itu jatuh. Tetapi kalau misalkan Abang itu jatuh, badan Abang menimpa dia Bang. Tetap dia celaka juga. Celaka juga, betul tidak Bang? Iya sih. Nah, tapi gini Bang ya, ada satu satu pernyataan yang Dewa sendiri kagum sama pernyataan orang ini ya. Kalaulah ada orang membicarakan orang lain, misalkan contoh kayak Bang Handi sama Bang Juma sama Dewa sedang menggibah nih Bang. Pada saat kita pergi, kita giliran selanjutnya Bang yang akan digibah. Kita giliran selanjutnya. Jadi jauhi yang namanya sifat gibah ya. Kalau misalkan ada orang membicarakan orang lain, ketika kita tidak ada, kita nantinya akan menjadi selanjutnya. Kita yang akan digibahi sama dia. Untuk itu jauhi gibah ya. Sekali lagi Dewa mohon maaf kepada Bang Tristan. Mari kita jadikan perbedaan itu, jadikan sebagai suatu persaudaraan yang kuat. Jangan jadikan sebagai pertikaian ataupun permusuhan. Itu aja dari Dewa. Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman, kelihatannya sih dia nggak kesini, nggak mau, kurasa belum siap mentalnya kayaknya. Nanti aja lah. Jadi Kristen tidak datang. Ini ada satu kursi kosong
Yang Kristen tulis agamanya saya naikkan. Yang Kristen tulis saya Kristen, saya naikkan. Silakan tulis saya Kristen, saya naikkan ya, tuliskan namanya. Agamanya saya Kristen, saya naikkan. Ini saya cek, ini semua permintaan Muslim saya lihat, nggak ada yang apa, nggak ada yang oten. Tulis saya Kristen, mau oke Kristen. Oke lah, Dewa izin pamit ya. Mana yang saya jambat tadi yang Kristen tadi? Bang Juma. Iya, Pak. Dewa izin pamit. Karena 1 jam ke depan Dewa mau berangkat ke Jepang nih Bang. Mau ketemu sama Tuan Ajinomoto. Insya Allah ada acara biasa Bang. Pelelangan kacamatanya Abu Jahal. Mudah-mudahan aja laku. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya ya. Dewa izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anggaran 150 triliun dolar Amerika itu diurus ya. Udah pergi dia Bang Andi. Oh ya udah pergi. Bang Dewa itu kalau ada yang berani nyentuh aku langsung dia yang marah. Dari dulu dia gitu. Allah. Ini yang di bawah ini sok keras sekali nih. Maju kalian 3.000 orang lawan ini. Sini lawan ini Uni Soviet. Sok keras kalian semua yang di bawah ini. Bilang-bilang nepos. Maju kalian 3.000. Sorry. 3.000. Lucu Bang Neplos Telepeng, apa taping. Neplos bermuka 2. Neplos gengnya Kristen. Nggak tahu Bang Neplos ini udah jual tiket tadi panitia. Nggak tahu mereka. Ngeri. Udah tahu Jadi gini C6 masih juga dibongkar-bongkar. Neplos, Anda belum tahu. Neplos dulu udah Tabayun dengan Banyuma. Ngaku dia, oh ya gitu ya Banyuma, selesai. Jadi hindarilah memberikan statement yang Anda nggak ngerti sebenarnya, karena Neplos memang ini susah ditebak. Tapi beliau adalah seorang Muslim, bukan Syiah yang dimaksud Uni Ripa tadi. Bercandanya Uni Ripa lah, Neplos Syiah, gue Wahabi, ada aja bercandanya. Jadi pahamilah bahwa masing-masing itu orang berbeda cara penyampaiannya. Dan untunglah juga ada Neplos berada di tengah-tengah, bisa membentengi, bisa jadi moderator dalam hal ini. Jadi informasi tidak tidak diam di satu tempat, ya bisa disampaikan dengan cara bijak agar semuanya terang benderang, netizen memahami apa maksudnya. Begitu ya, jadi jangan menghakimi seseorang dari luarnya saja. Itu dari saya, makasih. Yang baru naik, silakan disambut, Os, Bang Naga. Ya Pak, udah duduk belum? Coba, halo, tas apa? Tanben apa ini? Tanbin. Apa? Udah duduk di sini tapi nggak kelihatan di mana-mana gitu loh. Di sini doang Ya. yang ada di atas. Ya, di bawah belum. Di bawah belum. Karena ini mau hapus dulu permintaannya dulu banyak. The King, hapuskan permintaan dulu The King. Permintaan semua tuh dihapuskan dulu biar enak. Nah, kejatuh orang semua kan. Mohon maaf ya, yang minta itu saya hapus dulu permintaannya ya, biar kita neoten ya, biar Bang Handi, Bang Juma biar ada kerja semua ya. Wah nih Piro, kan udah gajian kau The King. Ini ada kasus nih. Ini menjadi berita viral juga di Sumatera Utara ini Banyuma. Tim lagi sedang memantau. Disinyalir ada musola yang terbakar. Dibakar. Ya. Dibakar apa terbakar ya? Masih dalam penyelidikan karena belum ada juga statement dari pada pihak yang berwajib. Iya, api Ini lagi sangat- OTW ke sana Bang Andi. Betul. Yang investigasi ya, ini sengaja dibakar karena faktor apa atau memang karena kecelakaan Jaya 65 atau kecelakaan kebakaran.
Nah, kalau memang ada yang sengaja, ini faktor apa? Adakah sentimen agama atau ada sentimen lahan dan seterusnya. Jadi investigasi dulu. Nanti kalau sudah A1 baru kita upload videonya. Bang Faruk udah mantau nggak nih teman-teman di Sumatera Utara nih? Musola ini. Tadi informasi mereka Sudah lagi, Bang Andi, sudah. lagi OTW. Tadi udah Teman-teman apa juga. gapai. Dari semalam sudah dikaji juga di grup. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah itu murni kecelakaan ya, bukan karena faktor kesengajaan dan sentimen agama atau apa gitu. Meskipun TKP-nya itu di wilayah minoritas Islam. Ya doakan saja supaya tak terjadi apa-apa di sana ya teman-teman. Jadi kita ini selalu berpositif sangka, tidak pernah mengambil keputusan sebelum benar-benar A1 itu berita. Berbeda dulu waktu ada gereja Jaya 5 atau Rusuli Lubis. Iya, Sulawesi Barat gitu. Rusuli Lubis dan lain-lain langsung mengangkat. Inilah kami minoritas, gereja kami dibakar oleh orang mayoritas, Muslim yang membakar gereja kami. Ya, pas dirilis oleh pihak kepolisian yang membakar adalah jemaatnya sendiri. Kasihan, jemaatnya sendiri yang bakar. Tapi dia sudah keluar-keluar, Islam katanya yang bakar. Aduh, parah. Sebisa mungkin jangan sampai terjadilah. Ya kan sama-sama mengklaim agama benar. Jadi nggak mungkin dibenarkan bakar gereja, tidak mungkin dibenarkan bakar masjid kalau berpedoman seperti itu. Tapi kalau kita melihat lagi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, ya artinya bangsa lain tidak boleh jadi pengikut Nabi Muhammad, harus jadi pengikut siapa? Pengikut yang datang kepada polisi kan gitu. Ini ketum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Hi? Ya, Aki baru sampai baru nyampe Aki, tapi belum sampai ke TKP-nya. Udah lewat di area lokasi. Udah sampai di Prapat belum? Oh enggak sampai Prapat Aki. Lokalan itu di Brastagi. Arah Brastagi. Oh. Jadi ini udah sama anggota kita juga Bang Nathan yang biasa bawa mualaf dari Tanah Karo ya. Udah sama dia di sini. Nanti siap sholat zuhur ini. Iya. Makan, kami baru ke lokasi sana sambil ini ada narasumber yang memang tahu sih keadaan di sananya. Cuman beliau pedagang. Ini lagi berdagang. Sebentar lagi nanti saya tanyakan sama dia. Warga kita di sana aman kan? Aman, insya Allah aman lagi. Alhamdulillahnya berbeda dengan ketika kita ke Samosir kemarin, Aki. Di sini masih kita jumpai masjid-masjid Aki memang. Ada 3 gereja, ada 1 masjid gitu. Ada seling-selingnya gitu. Seperti itu. Itu dekat nggak dengan daerah ini, daerah Majuajua? Majuajua, Ki? Iya. Majuajua itu kan cuma salam, Ki. Hah? Bukan daerah? Bukan lagi. Alamak. Itu juga daerah Sidikalang Bang Juma. Majuajua itu daerah Sidikalang. Ada nama daerahnya emangnya? Ada lewat Karu Sidikalang. Nama daerahnya apa? Majuajua? Majuajua. Saya dulu pernah jadi ketua RT di situ. Salah itu lagi. Apa saya juga cuma ngarang-ngarang loh. Saipul. Oh, Saipul, saya mau nanya. Itu musolanya apa saudara Nathan ya? Enggak, cuma lagi datang kan dekat sini. Oh, bukan ya? Jadi kita pakai dia sebagai dalil lah. Oh, kita sholat di sana. Oke. Boleh. Jarak dari masjidnya tutup. Bukanya? Enggak, abang lagi sholat. Oh. Ya. Jadi kita sampai di salah satu masjid dekat lokasi.
Di sini ada yang forward, ada yang apa? Bentar. Baru ke lokasi dekat, yang lebih dekat lagi ke TKP. Berapa Iya, lama iya. dulu Bang Juma jadi RT di sana di Majua juga Bang Juma? Saya jadi RT di sana sebelum dilantik. Sebelum dilantik waktu itu. Jadi RT duluan. Berapa lama ya? Lupa kayaknya saya. Iya, lupa. Sejak saya SD itu kan Aki. Nah, itu ingat aku ya betul. Ingat. Karena nggak dilantik langsung mengundurkan diri kan Bang Juma? Kok tahu? Tapi pelosok dari kota Medan itu seru loh. Enak, asri kali. Sepanjang perjalanan kami ke sana itu, aduh, indah kali lah. Banyak tempat wisata juga. Waktu ke Danau Toba itu apalagi. Indah nian. Danau Toba itu cantik, Masya Allah. Luar biasa. Cuman kurang satu Aki di sana. Kurang gema azan. Ya itu dia, betul. Ya mudah-mudahan Dinda Guru Sending nanti yang bisa mempelopori kemudian. Danau Toba bertasbih, kan gitu ya, amin. Pengunjung sudah rame nih. Ya ini ada Smart naik lah, jangan typing, udah aku jambak kau Smart. Jangan typing naik lah kau. Yang Kristen silakan tulis namanya ya. Ada satu slot yang Kristen tulis agamanya saya naikkan. Jangan hanya jadi bani typing. Wish. Baru itu. Wih, gimana ini? Datum kali Akinata. Bang Juma ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Ya inilah oh, pakai headset ya. Oke, siap. Akinata nih yang Assalamualaikum Bang Juma. Untuk keluarga Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ingat. Suaranya tahu. Bergeser dulu, Aki. Adalah suaranya, Bang. Iya, jelek jaringan. Bergeser dulu. Naik ke bukit. Jelek jaringan katanya. Jelek kaunya yang jelek. Ini lagi di masjid Bang Juma. Kami makan dulu. Habis makan habis zuhur nanti baru ke lokasi. Cuman info yang Ini masjid dengar, yang Bang. Ini masjid yang sering Masa? kita ini masjid yang sering kita ini Pokoknya yang saya sering dulu. kita ceritakan itu, bukan? Pokoknya mau pasti dulu baru valid semuanya. Bukan Bang, itu di kampung lain. Ini masjid di kampung lain ini Bang kami karena mau lokasi mau ke sana, tempat yang musola dibakar tadi. Cuman masjid yang mau dibakar di jauh. Tempat masjid aku kan dia Muridi di sana Bang, agak jauh juga dari sini sekitar 1 jam setengah lah. Tahu. Cuman Iya, betul. Nah ini coba bisikin saya. kami ada yang dicurigai enggak? ada Bang, infonya ada. Tapi aku dengar yang bakar hotel Bang. Aja sore. Wah. Bahaya. Hotel yang bakar infonya ya. Cuma nanti kami tanya sama apanya pastinya lah begitu Bang. Oke Bang. Oke Bang. Wah. Ini sama Pak Ketua Iya, ngomong bentar Bang. jangan besar-besar, cukup kita yang dengar berdua. Ya, oke. Aman katanya nggak ada yang dicurigai kok, aman. Murni kelihatannya murni kebakaran. Iya. Kok menangis lagi? Sedih gitu. Kok sedih gitu? Enggak, gimana nggak sedih lagi? Katanya kasih, rupanya kasih bakar. Allah Akbar.
Ya, apalah nanti kita cari info apalah yang- salahnya? Apalah salahnya musola Nggak itu tahu dibakar gitu. ya? Nggak tahu lagi. Masya Allah. Ya, tapi ini aja apa? Usahakan aja jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan. Iya. Mengalah aja Insya dulu, Allah ini kan mengalah. kita cuma sekedar cari Iya. info dulu kan. Yang penting dapat info yang valid. Oke. Nanti kalau misalnya itu betul-betul insiden pembakaran, cari lahan besar. Kita bangun masjid di sana yang besar. Kita dan umat bangun masjid di situ. Insya Allah lagi. Insya Iya. Allah. Di sini lumayan banyak ya. Muslimnya lumayan. Ya. Berapa kak? Berapa persen kira-kira Islam Kak? 40% ya. Oh iya, bisa Ada lah bangun 40% masjid di kampung kita. ini Ki. Bisa Ki. Iya, bangun masjid kita di situ. 90%. Apanya? Muslimnya? Sebelah kamu sebelah katanya. Kampung sebelah ya, masya Allah. Alhamdulillahnya itu Aki, di sini masih ada apa ya? Terbalik-baliknya gitu. Kalau di daerah Toba sana kan nggak ada, memang kita minoritas banget kan. Tapi kalau di sini masih ada katanya. masih ada apa? Masih ada perlawanan lah istilahnya. Di satu kampung mayoritas, di satu kampung minoritas gitu. Iya. Yang pada intinya kemudian keberadaan Ya, Ki? keberadaan antum ke sana. Anak kecil itu kenapa nggak mau diam ya? Rewel kali. Nanti apa? Iya, tujuan antum ke sana itu intinya hanya untuk cari informasi. Nah, kalau informasinya memang betul-betul kemudian dibakar misalnya, ya usahakanlah cari jalan damai gitu ya. Iya, Ki. Ya, nanti kita tangkap pelaku, menekan ya, proses hukum aja. Iya. Iya, secara konstitusional aja lah pokoknya. Iya. Kita nanti aja beberapa aliansi untuk tekan ini agar diproses lagi. Iya. Itu aja, Ki. Iya, betul. Karena kalau ini pembakaran ya nggak bisa dibiarkan lah, rumah ibadah kok dibakar, gimana sih? Pelakunya harus pelakunya harus kasih pelajaran secara hukum gitu, supaya jangan menjadi contoh yang lain. Wah, ini ada yang bakar di sana, nggak dibapain, bakar juga di sini yuk. Nah, itu nggak boleh itu. Apa nama desanya di sana, Ahi? Simalungan. Yang situ. Nah, Mana? Bisa gelar nasi kilo. lokasi tadi. Lokasi itu Oh, itu namanya lauk kawar. Tarutung. Lauk Kawar. Lauk Kawar, Aki. Laut Solar. Lauk Kawar. Lauk Kawar. Lauk Kawar. Iya. Bedanya air Air tawar. asin. Oh, air tawar. Air air tawar. tawar. Iyalah, aman lah itu. Saya izin makan dulu, Aki, ya sebentar. Iya, silakan Ahi, silakan. Jangan lupa cuci tangan ya. Bukannya masuk ke dalam mulut yang diharamkan, tapi yang keluar. Saya cuci kaki tadi, Aki. Oh iya, syukurlah. Laut Kawar, Kabupaten Karo. Kok tumben hari ini Oten nggak berani naik? Ada bang Juma di rumah Faruk kok tumben? Itulah aku bilang. Padahal Komal yang paling aktif ini. Kadang saya mau masuk, tapi Dinda Faruk ini lagi memberikan materi-materi perkuliahan kepada mereka. Jadi aku ngintip-ngintip aja lah. Ini pas giliran aku di sini kok nggak ada yang naik. Gimana dong? Seharusnya Bang Juma waktu ngintip-ngintip lewat dari bawah langsung ku jamba.
Jangan, nanti materinya dari kacau nanti. Orang kasih kuliah kok kita tiba-tiba masuk. Nanti dosennya kabur pula nanti. Padahal 2,7 loh di sini. Gimana dong? Kebanyakan saudara kita Kristen yang mau belajar sambil mendengar kali ya. Kayaknya sih. Ya, ambil dulu yang minta naik ini. Merantau ini apa? Semoga lah Oten, semoga. Oh, jangan. Jangan gitu lah. Semoga Islam semua, nggak ada lagi. Oh, semoga Islam semua. Oke. Iya. Merah apa ini? Merantau. 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 Ya Allah. Kejap, berarti kayak ituin. Kristen takut. Iya. Masa mulai tadi udah aku buat pengumuman, tolonglah yang Kristen tulis lah. Agamanya saya naikkan. Kalau di room lain ku tengok berlomba-lomba naik Kristen lawan Bang Juma. Di sini hari ini ngintip aja semua. Takut disleding kayaknya sama Dinda Faruk. Wow. Kita ini aja yuk. Apa? Arisan kita yuk. Gak ada kan? Di YouTube Gurunda alhamdulillah ya, nggak ada Oten Gurunda ngomong aja 1,5 ya. Kurang lebih ya, kurang lebih. Iya. Pak. Mereka nunggu Tristan sama Pale. Semalam pas waktu Gurunda tuh jam berapa aku tengok 2, lebih tuh di YouTube. Biasa sampai 5.000 yang nonton. Iya. Saya yang pernah dapat pernah saya lihat itu 3,5 di YouTube Gurunda. Yang pernah saya lihat. Karena pas itu pas saya follow pertama tuh kan YouTube Gurunda saya follow pertama. Panggil Bang Suma aja Bang, kayak Oten aja. Kayak habis itu baru kenal dengan Bang Handi, Ustadz Sugi, akun Uni Rifa dan apologet Muslim kan, baru itu kan. Iya. Nah, dulu kan pas waktu buka kan mungkin banyak penonton kan Gurunda dulu yang nampak pas dibuka YouTube. Iya. Ya alhamdulillah lah. Tapi Gurunda ya semalam saya minta pas waktu yang orang masuk Islam tuh yang debater itu Gurunda pas waktu datang mama saya pas datang saya nonton ya TikTok kan Gurunda lagi ngobrol kan ditanya sama mama saya kamu nonton apa ini nonton debat ya kan saya kasih HP sampai jam 12 kutanya jam 12 sampai jam 12 katanya udah ditaruh HP. Besoknya saya nggak berani tawarin lagi sampai sekarang saya tidak berani tawar. Nggak suka aku katanya. Besoknya ditawar, aku nggak suka katanya. Saya rasa waktu Gurunda ini debat, kau nggak mendengar ambil tanganmu coloklah ini pendeta ya kan. Aduh ya Allah. Habis itu saya nggak suka. Jadi sampai dikomplain sama istri. Itu kenapa ayahnya itu kok di TikTok terus? Apa dapat duit? Nggak ada, ya kan? Kalau nggak dapat ngapain di TikTok terus? Maksudnya jangan ngapain di situ. Nah, habis itu kalau ada orang tua saya di rumah saya nggak pernah buka handset. Saya pakai handset terus. Takut saya. Cuma semalam saya minta semoga Allah memberi hidayah untuk orang tua saya kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ngantuk saya. Kenapa? Algon gaul nih sebenarnya. Coba tapping di bawah udah nampak belum? Biar Gurunda yang nggak ngantuk ini.
Biasanya Dinda Faruk yang berorasi dulu. Oh iya Ke ya. kamera berorasi gitu. Kita duduk-duduk aja dulu ngopi di sudut. Bang Faruk, monitor Bang Faruk. Ini ngejim dia ini. Curiga aku ini. belum yang Iya, lagi ngejim Sensei. Ya, itu disuruh orasi dulu. Lanjut lah. Musik Bang Naga, ada musik di sini. Oh ya. Yang Kristen tulis loh, yang Kristen loh. Masa awak mau nengok biar nggak ngantuknya ini? Aduh, kapan lagi sesekali kok orang bukan setiap hari ke sini. 3 minggu sekali. Kalau nggak silap Ini baru gara-gara minggu Dinda kemarin. Neplos ini yang jadi tim pengacau. Jadinya orang nggak mau kesini. 2 minggu ya dulu ya, 2 minggu ya. Baru ini yang kesini lagi kan? Lama kayaknya. Ten. Apa kau udah disalib kau kalian semua? Tulis Kristen aku naikkan, sampaikanlah. Masa rumah ke rumah kalian datang bawa Bible, inilah jalan keselamatan di dalam Yesus. Pernah datang, pernah. Yesus saja yang tidak selamat. Pernah datang. Pernah dulu, pernah. Oh. Iya, bagus lah. Itu di pasar, yang lucunya di pasar daerah sini pasar dibuka stand loh. Gurunda dibuka stand kan? Iya, tadi juga aku lihat. Dibagi-bagilah buku itu. Saya tahu lah, saya kan berada di mau jalan apa kata orang rumah, nggak usah lah ya, yang ada ribut aja. Aku mau kutanya, kau mau jual agama di sini ya? Jadi kadang dibilang orang rumah jangan, kalau enggak udah pergi udah gatal kali tanganku. Memang untungnya di kota aku nggak ada kayak gitu. Kalau ada kayak gitu udah jadi sambal di sini ku buat. Di Maksudnya sini pasti ku tanya-tanya terus. kelurahan Gerunda, satu kelurahan ya. Ini penduduknya ada sekitar berapa? Paling padatnya. Ini ada gereja sekitar 30. Wih. Gereja. Ramai kali. Ya, gereja 30 itu yang di pintu 1 itu berderet loh Gerunda. Gereja itu ada 4 berderet. Masjid 1 berderet gerejanya. 1, 2, 3, 4, 5 gereja. Masjid 1. Iya. Kalau untuk satu kecamatan ini semua gereja-gereja kecil ada sekitar mau 50-an. Yang gereja jamaahnya sampai 4 di daerah Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Seluruh Kepri masjid 340. Kalau gereja seluruh Kepri 370 yang besar-besar yang diakui oleh pemerintah. Sama jumlahnya berarti. Iya, lebih banyak gereja Di Kepri. iya. Di Ya, tempat saya duduk aja ini Gurunda ini satu kelurahan 50-50. Tetap kita menang. Iya. Karena kenapa masjid dibangun tanpa ada tendensi pungutan di dalamnya. Iya. Semata-mata untuk ibadah. Kalau mereka membangunkan karena ada pungutan nanti di dalamnya kan gitu. Bang Naga Kepri di mana? Di Batam. Jadi di sini ini di perumahan saya ini dulu cuma berapa orangnya? Cuma yang Oten cuma 7 rumah. Karena yang Muslim jual sama Oten, akhirnya sekarang udah 15. Di depan rumahku pas Oten. Tapi dulu pas waktu blokir permanen lagi panas-panasnya, waktu debat ada Gurunda itu aku besarkan ini HP di depannya itu, aku duduk, aku besarin, masuk mereka. Berarti Ini mereka aku naikkan dengar. lagi.
Oke, udah di bawah coba tapping, udah nampak nggak yang saya naik 2 orang? Coba tapping. Purmana apa Bang Naga? Oh itu tidak boleh pribadi itu. Halo, Simentri? Simentri? Halo? Noise. Coba apa? Islam Kristen? Halo? Islam Kristen? Maaf, noise yang nggak kedengaran. Putus-putus. Oke lah, sahabat-sahabat sekalian, dilanjut aja dulu. Biar saya siap-siap mandi juga dulu ya. Oke ya, teman-teman ya. Siap. Iya. Guru dah, siap. Oke. Nanti kita jumpa lagi ya, teman-teman Amin ya sekalian. robbal alamin. Ya. Saya izin sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Naga di Batam di mananya Bang? Intinya di Batam. Hasutuyo. Udah nampak yang di atas, yang naik? Udah nampak? Coba tapping di bawah. Coba tapping di bawah. Udah nampak belum? Belum nampak ya? Padahal udah dinaikkan dua-dua. Coba tengok, udah nampak belum? Coba tengok teman-teman di bawah, udah nampak belum?
Udah 2 yang Martina sama John. Oh, nggak ada, belum. Nampak, oh Martina udah turun.